Di malam hari, Ibu Jiang masih terlihat sangat kesal pada Yuan. Bahkan Ibu Jiang tega meminta Yuan untuk tidur di ruang tamu dan hanya memakai selimut yang tipis. Padahal saat itu sedang musim dingin. Akhirnya di pertengahan malam, Yuan tidak bisa tidur karena kedinginan. Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana memberikan selimut tebal untuk Yuan. Namun saat Jiang menyelimuti Yuan, Yuan langsung memeluk Jiang. Sebab Yuan sangat merindukan Jiang. Akhirnya mereka pun tidur di satu selimut yang sama sembari saling berpelukan. Lalu di pertengahan malam mereka terbangun karena suara alarm di ponsel Jiang. Namun saat itu mereka terkejut melihat Ibu Jiang yang juga ada di sana. Drama Cina Love is Sweet menceritakan tentang kisah cinta gadis cantik bernama Jiang Jun diperankan oleh Bai Lu dan pria tampan bernama Yuan Shuai diperankan oleh Lou Yunxi. Jiang adalah wanita pintar yang sangat lembut, namun Jiang alergi terhadap air mata. Karena hal itu, Jiang sangat toleran terhadap stres. Sedangkan Yuan adalah laki-laki yang sangat tegas dan pekerja keras. Mereka berdua adalah teman masa kecil yang sudah berpisah begitu lama. Tetapi mereka kembali bertemu karena bekerja di perusahaan yang sama. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka berdua? Apakah hubungan mereka akan terus berjalan mulus tanpa ada hambatan karena pekerjaan? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Jiang. Kali ini Jiang sedang berada di perusahaan MH untuk mengikuti interview. Ia juga bertemu dengan teman-teman yang sedang mengikuti interview sama seperti dirinya. Saat itu mereka pertama kali diwawancarai dengan seorang atasan wanita yang terlihat begitu tegas. Di sisi lain, seorang pria tampan bernama Yuan malah sedang asyik tertidur. Sampai ia tidak menghiraukan Chang yang melaporkan beberapa hal penting tentang pekerjaan pada dirinya. Tak disangka ternyata Yuan bukan tidak sepeduli itu, karena Yuan masih tetap fokus pada apa yang diberitahukan padanya. Bahkan arahan dan strategi Yuan berhasil memenangkan investasi perusahaan mereka. Keesokan harinya, Yuan dihampiri oleh seorang wanita. Saat itu, wanita tersebut terlihat begitu mencoba menggoda dan merayu Yuan, walaupun mereka sedang membicarakan pekerjaan. Lalu wanita itu juga memberitahukan Yuan tentang jadwal wawancara yang harus ia lakukan. Dan ketika melihat daftar karyawan baru itu, Yuan langsung menjadi sedikit berbeda saat mengetahui bahwa Jiang ada di daftar salah satu karyawan tersebut. Pada scene yang berbeda, Jiang dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Li. Ternyata Li ingin memberikan semangat pada Jiang karena Jiang akan mengikuti wawancara tahap kelima. Kemudian Jiang beserta beberapa teman yang lain mulai melakukan sesi wawancara. Namun ketika Jiang menyadari kedatangan Yuan, Jiang langsung terkejut. Bahkan jawaban wawancara Jiang berbeda dari teman yang lainnya. Hubungan Yuan dan Jiang juga terlihat tidak terlalu baik. Bahkan jawaban wawancara Jiang langsung ditolak oleh Yuan. Akhirnya Jiang pun pergi dengan perasaan yang begitu kesal. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Yuan kembali menghampiri Jiang. Bahkan Yuan juga memanggil Jiang dengan panggilan si cengeng. Pertemuan itu pun membuat mereka saling menatap satu sama lain. Namun Jiang langsung pergi begitu saja meninggalkan Yuan. Setelah itu, saat Jiang baru saja keluar dari gedung perusahaan, Jiang malah ditabrak oleh troli pekerja kebersihan. Hal itu membuat kaki Jiang terasa begitu sakit. Ditambah lagi dengan berita tentang Yuan yang ada di koran. Hal tersebut semakin menambah kekesalan Jiang. Akhirnya Jiang terus berusaha untuk menahan air matanya yang sudah akan terjatuh. Tak berselang lama, tiba-tiba saja asisten Yuan ada di sana. Kedatangannya kali ini ternyata hanya untuk memberikan Jiang sebuah Hansaplast untuk menutup luka di kakinya. Belas kasihan itu pun membuat Jiang semakin kesal. Oleh karena itu, Jiang langsung meminjam ponsel Chang untuk mengirimkan pesan suara pada Yuan. Kali ini, Jiang memberitahukan bahwa Jiang ingin membuktikan jika ia tidak akan kalah dari Yuan. Yuan yang mendengar pesan tersebut malah terlihat biasa saja. Bahkan tak disangka Yuan sangat mempedulikan Jiang karena perusahaan MH begitu kejam. Yuan ingin mencarikan perusahaan lain yang lebih baik untuk Jiang. Hal itu pun membuat Yuan kembali mengingat kenangannya bersama Jiang. Ternyata sejak dulu Jiang sudah alergi dengan air matanya sendiri. Bahkan alergi Jiang akan bisa membahayakan nyawanya. Ayah Jiang juga sempat menitipkan Jiang pada Yuan agar Yuan bisa selalu menjaga Jiang.
Pada scene yang berbeda, Jiang sedang bersama Li. Kali ini Jiang menceritakan semua hal yang ia alami pada Li. Bahkan Jiang benar-benar sangat membenci Yuan, karena Yuan pernah membuat sebuah kesalahan sampai ayah Jiang membawa Jiang jauh dari Yuan. Lalu tiba-tiba saja Jiang mendapatkan pesan dari YS. Tadi sangka ternyata orang tersebut adalah Yuan. Hal itu pun membuat Jiang sangat terkejut, apalagi Yuan malah menawarkan sebuah pekerjaan pada Jiang. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang langsung memblokir kontak milik Yuan. Yuan juga merasa tidak terima akan hal itu. Di malam hari, Jiang sedang menghadiri sebuah acara. Namun tanpa disengaja, Jiang malah hampir menabrak Du. Dan Yuan juga ada di acara tersebut. Melihat keberadaan Yuan membuat Jiang kembali merasa kesal padanya. Tetapi tiba-tiba saja Li ada di sana dan melemparkan segelas air di pakaian Yuan. Kejadian itu membuat Jiang menjadi semakin terkejut. Bahkan Li berpura-pura memiliki hubungan dengan Yuan. Melihat situasi itu membuat Jiang langsung tertawa. Dan dengan kecerdasan Yuan, ia berhasil membuktikan bahwa Li tidak ada hubungan apapun dengannya. Lalu tiba-tiba saja Yuan menghampiri Jiang. Saat itu di hadapan semua orang, Yuan mengatakan bahwa Jiang adalah pacarnya. Hal itu pun membuat Jiang terkejut dan langsung melarikan diri. Kemudian ketika Jiang sedang melampiaskan kekesalannya, Yuan malah kembali menghampiri Jiang. Saat itu Jiang meminta penjelasan pada Yuan, mengapa Yuan mengeliminasinya dari wawancara perusahaan MH. Namun Yuan tidak memberikan jawaban yang jelas, sampai membuat Jiang semakin kesal. Tetapi Jiang terus percaya diri jika ia akan bisa masuk ke perusahaan tersebut. Walaupun Yuan sudah memberitahu Jiang bahwa Yuan melakukan semua itu demi kebaikan Jiang. Namun Jiang tidak memperdulikan sama sekali. Sebab ketika mereka duduk di bangku SMA, Yuan lah yang membuat Jiang merasakan penindasan. Padahal Yuan sudah diberikan amanah oleh ayah Jiang untuk terus menjaganya. Ternyata beberapa tahun yang lalu hal itu benar-benar terjadi. Tetapi Yuan terlihat tidak sengaja membuat Jiang merasakan hal tersebut. Lalu Yuan pun kembali meremehkan Jiang karena hati Jiang yang begitu lembut. Jiang sangat sulit menahan air matanya. Alhasil alergi Jiang kembali kambuh. Hal tersebut membuat Yuan langsung memakaikan jasnya pada Jiang dan mengajak Jiang untuk pulang bersamanya. Namun Jiang malah terus saja berontak sampai membuatnya hampir saja terjatuh. Beruntung Yuan segera menolong Jiang. Tetapi pertolongan itu membuat mereka tanpa sengaja saling berciuman. Dan situasi tersebut langsung diketahui oleh para wartawan. Kemudian ketika para wartawan itu pergi, alergi Jiang kembali kambuh, yang membuat Yuan terlihat begitu panik. Lalu ia pun segera membawa Jiang pergi dari sana. Saat itu Yuan langsung membawa Jiang ke rumah sakit. Bahkan Yuan benar-benar mengetahui pengobatan apa yang harus diberikan untuk Jiang. Lalu ketika Jiang masih tidak sadarkan diri, Yuan mengirimkan pesan pada Li dari ponsel Jiang agar Li bisa menemani Jiang. Bahkan Yuan juga mengambil kontak Jiang secara diam-diam. Dan ketika melihat Li sudah ada di sana, Yuan langsung merasa lebih tenang. Kemudian di masa lalu, Yuan terus menjahili Jiang, sampai membuat Jiang hampir menangis. Namun dengan penuh usaha, Yuan segera membuat Jiang tidak sampai jadi menangis. Ternyata semua itu hanyalah sekedar mimpi Jiang, dan membuat Jiang langsung terbangun. Saat itu Jiang malah terkejut ketika menyadari dirinya yang sudah berada di rumah sakit. Tak berselang lama, Li pun ada di sana. Awalnya Jiang mengira jika Li lah yang membawa Jiang ke rumah sakit. Tetapi Jiang juga sudah mengingat jika alerginya kambuh karena ciuman antara dirinya dan Yuan. Lalu ketika Jiang membuka ponselnya, Jiang kembali dibuat terkejut sebab membaca pesan yang ia kirimkan pada Yuan. Karena pesan itu sama sekali tidak pernah Jiang kirimkan. Tak berhenti di sana, Jiang semakin dibuat tidak bisa berkata-kata. Sebab foto Jiang dan Yuan yang berciuman sudah tersebar di media sosial. Sementara itu, karyawan di perusahaan MH sedang sangat heboh dengan beredar berita tersebut. Tetapi Chang malah mendukung hubungan asmara Yuan, sampai membuat Chang menyarankan agar Yuan kembali merekrut Jiang, karena Yuan akan lebih mudah mendapatkan Jiang jika mereka saling berdekatan. Saran itu pun langsung membuat Yuan kembali berpikir. Kemudian Yuan dan Chang sedang pergi ke suatu desa. Ternyata saat itu Yuan ingin bertemu seorang wanita karena ia ingin menyewa rumah wanita tersebut. Padahal ada gadis cantik yang sedang tinggal di rumah wanita itu. Lalu tiba-tiba saja Yuan malah meminta seseorang untuk menjual salah satu rumahnya dengan harga yang begitu murah. Bahkan Yuan hanya mengizinkan satu nama yang boleh membeli rumah tersebut.
Setelah itu ketika Yuan kembali ke perusahaan, tiba-tiba saja Jiang menghampirinya. Bahkan Jiang memanggil Yuan dengan panggilan Yuan si pemeras. Kali ini Jiang ingin mengambilkan pakaian Yuan. Tak hanya itu, Jiang juga terus protes karena jawabannya ketika wawancara memang benar. Bahkan Jiang memiliki bukti tersebut. Namun dengan kepintaran Yuan, ia masih terus bisa membuat Jiang kalah dengan pembelaannya sendiri. Tak hanya itu, Yuan juga meminta agar Jiang lebih percaya padanya dibanding pada diri Jiang sendiri. Dan lagi-lagi, Yuan mengatakan bahwa Jiang tidak cocok bekerja di perusahaan MH. Tetapi semua perkataan Yuan sangat tidak diterima oleh Jiang. Akhirnya, Yuan memberikan sebuah tantangan untuk Jiang. Tak disangka ternyata tantangan itu adalah hal yang sangat memalukan karena Yuan meminta agar Jiang mencoba beberapa baju tanpa membeli baju tersebut. Namun akhirnya Jiang tidak berhasil melewati tantangan itu sebab Jiang merasa bahwa Yuan hanya sedang mempermainkan dirinya. Yuan juga terus saja mengatakan bahwa Jiang tidak akan sanggup bekerja di perusahaan MH. Oleh karena itu, Yuan sudah mempersiapkan pekerjaan yang cocok untuk Jiang. Namun Jiang sama sekali tidak menerima hal tersebut, sebab Jiang akan terus berusaha agar ia bisa masuk di perusahaan MH. Lagi-lagi kepercayaan diri Jiang pun dipatahkan oleh Yuan. Karena semua itu dilakukan Yuan sebab Yuan memahami bagaimana beratnya bekerja di perusahaan tersebut. Apalagi Jiang tidak bisa menangis ketika nantinya ia merasa kesusahan. Perkataan itu langsung membuat Jiang mengingat tentang masa lalu mereka berdua. Di malam hari, ketika Jiang baru saja pulang ke rumah, Ibu Zhang menghampirinya. Kali ini Ibu Zhang meminta agar Jiang segera pindah dari rumah sewanya. Dan ternyata Ibu Zhang adalah wanita yang pernah ditemui oleh Yuan. Keesokan harinya, Yuan sedang memeriksa rumah yang akan ia sewakan, dan Yuan sangat menunggu Jiang menyewa rumah tersebut. Benar saja, Li langsung menemukan rumah yang disewakan Yuan. Karena harganya begitu murah dan kondisi rumah yang begitu bagus membuat Jiang langsung mau menyewa rumah tersebut. Penemuan itu pun menjadikan mereka berdua merasa sangat bahagia. Sementara itu, Yuan sedang melihat foto masa SMA Jiang yang masih disimpan oleh Yuan. Foto tersebut membuat Yuan kembali mengingat kenangan mereka berdua. Dan semasa SMA, hubungan mereka sangatlah akrab. Bahkan anjing peliharaan Jiang masih dirawat dengan baik oleh Yuan. Setelah itu, Yuan langsung menunggu kedatangan Jiang untuk melihat rumah tersebut. Walaupun hanya karyawan Yuan yang bertemu dengan Jiang dan Li, beruntung Jiang menyukai rumah itu dan bersedia untuk menyewanya. Namun Jiang sudah terburu-buru pergi karena ingin bertemu dengan Tuan Lin. Kemudian sesampainya di perpustakaan, Jiang tidak bisa masuk karena Jiang tidak membooking terlebih dahulu. Tak berselang lama, Du juga ada di sana. Du langsung mengingat jika Jiang adalah wanita yang pernah berciuman dengan Yuan. Dan berkat Du akhirnya Jiang bisa masuk ke perpustakaan tersebut. Awalnya Jiang tidak mengenal siapa Du. Namun ketika Du memberitahu bahwa mereka pernah bertemu di sebuah acara, Jiang langsung mengingat Du dan berterima kasih padanya. Lalu Jiang terus mencari keberadaan Tuan Lin. Sampai tak berselang lama Jiang pun berhasil bertemu dengannya. Ternyata Tuan Lin adalah salah satu orang penting di perusahaan MH. Hal itulah yang menjadi tujuan Jiang bertemu dengan Tuan Lin. Karena Jiang berharap bahwa ia masih memiliki kesempatan bergabung di perusahaan MH. Beruntung Tuan Lin mau memberikan kesempatan itu pada Jiang. Dan Jiang kembali diwawancarai oleh Tuan Lin sesuai prosedur perekrutan karyawan baru. Di sore hari keberuntungan kembali menghampiri Jiang karena akhirnya Jiang diterima untuk bekerja di perusahaan MH. Hal itu membuat Jiang merasa sangat bahagia. Di malam harinya Jiang pun langsung pindah ke rumah baru dengan penuh rasa bahagia. Namun tiba-tiba saja ada orang yang menekan bel pintu rumah Jiang. Tak disangka ternyata orang itu adalah Yuan. Melihat kedatangan Yuan membuat Jiang sangat terkejut. Bahkan mereka juga saling bertetangga. Dan lagi-lagi Yuan terus saja menjahili Jiang sampai membuat Jiang merasa begitu kesal. Jiang pun tidak habis pikir jika situasi itu akan menimpa dirinya. Saat itu Jiang baru saja terbangun. Awalnya Jiang terlihat begitu bahagia, namun Jiang malah disambut dengan senyuman Yuan. Hal tersebut langsung membuat Jiang menjadi sangat kesal. Tak berhenti di sana, ketika Jiang ingin pergi bekerja, Yuan malah terus mengomentari penampilan Jiang. Kali ini Yuan masih belum mengetahui jika Jiang sudah bekerja di perusahaan yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, Jiang pun membalas kejahilan Yuan.
Kemudian sesampainya di perusahaan, Yuan dibuat sedikit terkejut sebab melihat Jiang yang ada di antara para karyawan baru di perusahaan MH. Dan Jiang hanya memberikan tatapan jahil pada Yuan. Lalu mereka pun dibawa berkeliling untuk mengetahui ruangan-ruangan yang ada di sana. Setelah itu, Yuan baru mengetahui jika Tuan Lin lah yang merekrut Jiang masuk ke perusahaan MH. Tak berselang lama, Yuan pun memanggil Jiang untuk datang ke ruangannya. Kali ini Yuan memberikan ketegasan pada Jiang jika Yuan memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan karyawan dari perusahaan jika karyawan tersebut membuat kesalahan. Dan saat itu Yuan memberikan sebuah tugas untuk Jiang karena Yuan ingin melihat kemampuan Jiang. Tugas itu pun langsung diterima oleh Jiang sebab Jiang sangat percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Tetapi lagi-lagi Yuan terus saja meremehkan Jiang sampai membuat Jiang begitu kesal pada Yuan. Namun semangat Jiang untuk bisa bertahan di perusahaan itu semakin tinggi. Kemudian Jiang pun dikejutkan dengan kedatangan Yuan karena Jiang tidak menyadari bahwa hanya Jiang seoranglah orang yang ada di perusahaan. Saat itu tak disangka Jiang malah kembali bertemu dengan Du. Bahkan hubungan mereka terlihat begitu akrab. Du juga membantu Jiang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Yuan. Lalu ketika Jiang ingin pulang, hujan turun dengan sangat deras. Dan tiba-tiba saja Du malah memayungi Jiang. Situasi itu pun membuat mereka saling menatap dalam beberapa waktu. Sampai akhirnya Du memberikan payung tersebut pada Jiang. Keesokan harinya, Jiang dan beberapa rekan kerja yang lain sedang rapat bersama Yuan. Setelah rapat selesai, Yuan memberikan komentarnya tentang laporan yang dibuat oleh Jiang. Awalnya Jiang terlihat menerima saran dan kritikan yang Yuan berikan. Namun lagi-lagi Yuan terus saja menjahili Jiang. Karena Yuan mengatakan bahwa Jiang hanya memiliki 2 kesempatan lagi. Sebab di kesempatan pertama, Jiang sudah gagal melakukannya. Hal itu membuat Jiang merasa sangat kesal. Kemudian Jiang pergi menemui Pak Deng. Kedatangan Jiang kali ini karena Jiang ingin mendapatkan data yang akurat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yuan. Namun awalnya Pak Deng tidak terlalu memperdulikan Jiang. Tetapi Jiang tidak kehabisan cara. Ia tetap saja berusaha agar Pak Deng mau mendengarkannya. Jiang juga benar-benar wanita yang cerdas serta pintar mencari celah. Sampai akhirnya Jiang berhasil membujuk Pak Deng untuk mengobrol dengannya. Bahkan Jiang juga mendapatkan data-data yang ia butuhkan. Walaupun Pak Deng tetap terlihat meremehkan kemampuan Jiang. Setelah itu Jiang pun pergi ke perusahaan Pak Deng untuk mengambil salinan data-data itu. Tetapi tak disangka Chang juga ada di sana. Dan Jiang tidak habis pikir karena data di ruangan itu sangatlah banyak. Sampai di malam hari, Yuan juga ada di sana. Dan Jiang masih belum berhasil mendapatkan data yang ia butuhkan. Tetapi kali ini Yuan bersedia membantu Jiang. Namun karena Jiang sedikit jahil pada Yuan, akhirnya Yuan langsung menarik Jiang untuk mendekat padanya. Hal tersebut membuat Jiang terlihat begitu gugup. Lalu tiba-tiba saja listrik di ruangan itu pun padam. Tak disangka ternyata hal tersebut adalah ulah karyawan Pak Deng yang diperintahkan langsung oleh Pak Deng untuk melakukan hal itu. Tak berhenti di sana, Jiang dan Yuan juga malah terkunci di ruangan tersebut. Namun mereka berdua tidak terlalu panik. Bahkan Yuan masih terus mengajak Jiang untuk mencari cara agar listrik di ruangan itu bisa kembali hidup. Tetapi tiba-tiba saja Jiang merasa sakit perut karena ia sedang menstruasi. Mengetahui hal tersebut membuat Yuan langsung memakaikan jasnya pada Jiang. Tak hanya itu, mereka juga pulang bersama. Bahkan Yuan membantu Jiang mengikat tali sepatunya yang lepas. Ternyata ketika mereka masih kecil, Yuan selalu mengajari Jiang cara mengikat tali sepatu. Namun Jiang masih saja tidak pintar melakukan hal tersebut. Saat itu Jiang tertidur di mobil Yuan. Melihat Jiang yang kelelahan membuat Yuan langsung menyelimuti Jiang. Yuan juga terlihat sangat peduli dan perhatian pada Jiang. Lalu Yuan pun pergi ke minimarket untuk membeli pembalut. Namun karena pilihan pembalut yang begitu banyak, akhirnya Yuan langsung mengambil semua pembalut yang ada di sana. Kemudian ketika Yuan ingin membayar barang-barang itu, Yuan malah melihat Li yang menjadi kasir di sana. Tetapi Li berpura-pura tidak mengenali Yuan. Bahkan Li sengaja memakai make up menor agar Yuan tidak mengetahui jika ia adalah gadis yang pernah mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Beruntung Yuan tidak menuntut apa yang pernah Li lakukan. Setelah itu Yuan pun kembali ke mobil. Namun karena Jiang masih tertidur pulas, Yuan memilih untuk menunggu sampai Jiang terbangun. Lalu ketika Jiang terbangun, Yuan langsung memberikan minuman hangat untuk Jiang. Tetapi tanpa sengaja Yuan terus saja mendekati Jiang, sampai membuat Jiang terlihat sedikit salah tingkah.
Kali ini Yuan merasa bahagia ketika melihat Jiang yang sedang menikmati minuman hangat yang ia berikan. Kemudian sesampainya di rumah, Li langsung sangat histeris karena mengetahui apa yang diberikan Yuan pada Jiang. Hal itu pun membuat Jiang segera menjelaskan situasi yang sebenarnya pada Li. Namun Jiang sempat tersenyum bahagia sebab perhatian yang Yuan berikan padanya. Tetapi Jiang sudah langsung sadar diri jika ia tidak boleh merasa seperti itu. Keesokan harinya, Jiang sudah berada di perusahaan. Lalu tanpa disadari, Jiang malah terus memandang wajah tampan Yuan. Padahal Yuan tidak melihat ke arah dirinya. Tak berhenti di sana, Yuan juga dengan sengaja menjatuhkan sebuah pulpen. Hal itu membuat Jiang langsung ingin membantu mengambilnya. Namun, Yuan pun malah ikut mengambil pulpen tersebut. Akhirnya, mereka malah saling menatap satu sama lain dalam posisi yang begitu dekat. Dan hal itu membuat Jiang menjadi salah tingkah. Kemudian Jiang pergi menemui Xiang untuk mendapatkan beberapa data yang ia butuhkan. Namun usaha Jiang kali ini belum berhasil karena Xiang menolak memberikan informasi pada Jiang. Sementara itu, Yuan juga menemui Pak Fan untuk membicarakan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Pak Deng. Lalu ketika Yuan keluar dari ruangan, Yuan bertemu dengan Jiang. Saat itu Yuan mengatakan bahwa Jiang hanya memiliki satu kali kesempatan lagi karena Jiang tidak berhasil mendapatkan informasi dari Xiang. Namun tiba-tiba saja keberuntungan ada di pihak Jiang karena Xiang mengirimkan pesan bahwa ia akan hadir di rapat yang akan mereka adakan. Di hari berikutnya, Yuan dan beberapa rekan yang lain sedang rapat bersama. Kali ini Yuan ingin mencabut posisi Pak Deng karena 3 tahun yang lalu Pak Deng pernah membuat rekening palsu dan mentransfer aset perusahaan secara diam-diam. Namun Pak Deng masih percaya diri jika Yuan tidak akan bisa melakukan hal tersebut sebab Yuan tidak memiliki bukti atas tuduhan itu. Namun tak berselang lama Xiang pun ada di sana karena Xiang sangat banyak mengetahui kebenaran tentang Pak Deng. Tetapi masalah itu malah semakin rumit sebab Xiang tidak bisa memberikan kesaksian yang akurat. Bahkan Pak Deng berhasil membela dirinya. Akhirnya hal tersebut membuat Jiang dan Yuan berada dalam masalah. Namun mereka masih tetap ingin berusaha membuktikan jika tuduhan itu benar adanya. Di malam hari saat Jiang pulang bekerja, ia terus saja memikirkan semua yang pernah Yuan katakan. Karena dunia pekerjaan tidak semudah yang Jiang bayangkan. Apalagi Jiang tidak bisa menangis untuk melampiaskan emosi yang ada di dirinya seperti wanita-wanita yang lain. Dan benar saja Jiang sangat berusaha menahan air matanya terjatuh. Tetapi Jiang malah masih ingin membuktikan bahwa ia bisa berada di dunia pekerjaan yang sangat kejam itu. Lalu tak berselang lama Yuan juga ada di sana dan mengajak Jiang untuk pulang bersamanya. Ketika di perjalanan, Jiang terus saja terdiam. Melihat kondisi Jiang membuat Yuan langsung menghibur Jiang. Tetapi kondisi itu bukan berarti Jiang putus asa. Jiang malah semakin semangat dan ingin membuktikan jika ia akan terus bisa berada di perusahaan MH. Menyadari semangat Jiang yang begitu besar membuat Yuan langsung terdiam. Jiang juga kembali mengingat saat ayahnya meninggal dunia. Dan Jiang segera mengatakan bahwa saat itu Jiang sudah berhasil menjadi wanita tangguh serta bekerja di perusahaan MH seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Saat itu Jiang sedang bersama Li di rumahnya. Kali ini Jiang ragu tentang kelanjutannya bekerja di perusahaan MH. Bahkan ia sudah sampai ingin membuat surat pengunduran diri. Tak berselang lama ibu Jiang pun menghubunginya. Ibu Jiang memberikan semangat pada Jiang agar mampu melewati semua hal. Li juga ikut memberikan semangat. Bahkan ia membenarkan niat Jiang yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu tiba-tiba saja Du mengirimkan pesan pada Jiang. Ia menanyakan perihal kondisi Jiang di perusahaan MH. Jiang pun memberitahukan hal yang sebenarnya. Mengetahui hal itu membuat Du ingin membantu Jiang. Tadi sangka Jiang malah bersedia untuk menjadi murid Du. Dan Du langsung mengajak Jiang menemaninya makan bersama. Tanpa banyak berpikir, Jiang pun segera pergi menemui Du. Kepergian Jiang tersebut malah diketahui oleh Yuan, yang akhirnya membuat Yuan kepo kemana Jiang akan pergi.
Kemudian Jiang pun bertemu dengan Du di sebuah restoran. Di sana mereka saling mengobrol. Bahkan Du juga memperlihatkan perhatiannya pada Jiang. Tak disangka ketika Jiang memberitahu tentang permasalahannya, Du sangat memahami karakter Pak Deng dan kemungkinan yang bisa saja dilakukan Pak Deng agar ia terbebas dari permasalahan. Tak berselang lama ada seseorang pelayan yang memberikan bunga pada Jiang. Karena hari itu adalah hari ulang tahun toko mereka. Setelah itu, Du pun mengantarkan Jiang pulang ke rumah. Tak disangka Yuan malah melihat hal itu. Dan Yuan langsung terlihat sangat kesal. Walaupun ia tidak mengetahui jika laki yang mengantarkan Jiang pulang adalah Du. Ketika Yuan melihat Jiang diberikan bunga, Yuan malah menjadi semakin kesal. Keesokan harinya, Yuan kembali menemui Xiang. Kali ini Yuan sudah mengetahui jika Pak Deng menyuap Xiang agar ia tidak mengatakan kebenaran tentang kejahatan Pak Deng. Awalnya Xiang tidak mengakui hal itu, namun Yuan terus berusaha membuatnya mengakui hal tersebut. Beruntung Yuan akhirnya mendapatkan kebenaran. Walaupun bukan Xiang yang kembali menjadi saksi, tetapi Xiang mengetahui siapa saksi sebenarnya tentang kejahatan Pak Deng. Di sisi lain, Li yang baru saja terbangun dikejutkan dengan banyaknya kertas yang bertebaran di lantai. Hal itu membuat Li terus mengomel. Apalagi Li melihat Jiang tidak tidur semalaman karena terus mengurus pekerjaan. Lalu Li pun membangunkan Jiang sampai membuat Jiang terkejut. Tak disangka kertas yang dipegang oleh Li adalah kertas biodata karyawan yang dibutuhkan oleh Jiang. Hal tersebut membuat Jiang merasa sangat bahagia. Bahkan Jiang pun sampai memberikan ciuman pada Li karena perasaan bahagia itu. Kemudian Jiang langsung bergegas pergi ke perusahaan. Sesampainya di sana, Jiang baru mengetahui jika perusahaan Pak Deng akan bekerja sama dengan perusahaan MH. Mengetahui hal itu membuat Jiang sangat terkejut. Tak berselang lama, Yuan juga ada di sana. Dan Jiang langsung menyusul Yuan yang sedang bergegas pergi. Saat itu Jiang memberitahukan Yuan jika ia sudah menemukan biodata karyawan yang bisa menjadi saksi kejahatan Pak Deng. Jiang juga mengetahui bahwa Xiang sudah disuap oleh Pak Deng. Tetapi Yuan malah lebih dulu mengetahui hal tersebut. Kali ini Yuan sedang terburu-buru ingin pergi mengurus sesuatu. Yuan juga sempat menugaskan Jiang untuk mengulur waktu agar kerjasama Pak Deng dan perusahaan MH bisa dibatalkan. Setelah beberapa waktu, Jiang pun sudah terlihat panik karena Yuan tidak kunjung kembali. Ternyata Yuan sedang menemui Lin He, sebab dia adalah orang yang sedang dicari oleh Yuan. Namun karena awalnya Lin He tidak mau membantu, akhirnya Yuan membuat sebuah tantangan balap mobil. Sebab jika Lin He kalah, maka Lin He harus ikut bersama Yuan. Sementara itu, Pak Deng sudah bertemu dengan Pak Fan. Beberapa rekan kerja yang lain juga ada di sana. Jiang juga membantu mengantarkan proposal kerjasama dua perusahaan tersebut. Beruntung Jiang sudah berhasil mengulur sedikit waktu. Jiang pun sangat berani mengungkit kembali kejahatan Pak Deng. Walaupun saat itu ia hanya memegang bukti biodata karyawan. Sikap Jiang tersebut langsung membuat Pak Fan meminta agar Jiang mengundurkan diri. Lalu ketika Jiang ingin pergi dari ruangan itu, Yuan juga ada di sana di waktu yang begitu tepat. Kedatangan Yuan membuat Pak Deng tidak bisa berkata-kata karena Yuan membawa Lin He sebagai saksi. Hal itu pun berhasil membuktikan jika Pak Deng memanglah bersalah. Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana membawakan sebuah cemilan kesukaan Yuan sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun sama-sama baru menyadari jika pemikiran buruk tentang mereka berdua adalah sesuatu hal yang tidak benar. Lalu Jiang juga mengajak Yuan untuk makan malam bersamanya, karena Jiang tidak ingin berhutang budi pada Yuan. Di malam hari, mereka pun langsung bergegas pergi. Selama di perjalanan, Jiang sangat terkejut karena melihat restoran yang diminta oleh Yuan adalah restoran yang begitu mahal. Mereka juga saling mengobrol, bahkan hubungan mereka sudah terlihat semakin membaik. Apalagi Jiang tidak pernah melupakan kejadian di masa kecil mereka. Setelah itu, mereka pun sampai di sebuah restoran. Namun restoran itu tidak sama seperti yang diminta oleh Yuan. Lalu ketika mereka memakan makanan yang ada di sana, Jiang langsung mengingat mie buatan ayahnya. Karena mie di restoran itu hampir sama persis dengan yang dibuat oleh ayahnya. Ternyata Yuan sengaja mengajak Jiang makan di sana. Tak hanya itu, Yuan juga menjelaskan tentang kesalahpahaman yang terjadi di masa lalu, sampai membuat trauma yang besar di diri Jiang.
Saat itu ketika mereka masih duduk di bangku SMA, Yuan ingin memberikan surat cinta untuk Jiang karena Yuan akan berangkat ke luar negeri atas permintaan ibunya. Tetapi ketika Yuan memberikan surat itu secara diam-diam, Yuan malah tidak sengaja mengambil naskah pidato Jiang sebab Jiang hampir memergoki apa yang Yuan lakukan. Akhirnya, hal tersebutlah yang mengakibatkan penyakit Jiang kambuh ketika berada di atas panggung. Karena naskah pidatonya berada di tangan Yuan. Ketika Jiang jatuh pingsan, Jiang salah sangka. Ia mengira bahwa Yuan sengaja melakukan hal tersebut. Bahkan karena kejadian itu, Yuan tidak berani menemui Jiang. Apalagi Jiang juga sudah pindah sekolah. Alhasil Yuan tidak jadi memberikan surat cintanya untuk Jiang sebelum ia pergi ke luar negeri. Saat itu ternyata Yuan tidak memberitahukan kebenaran itu pada Jiang. Yuan hanya mengingat kembali kenangan mereka berdua dan malah mengatakan bahwa pada waktu itu ia ingin membantu laki-laki yang menyukai Jiang. Lalu Jiang pun memberitahu Yuan bahwa ia sudah memiliki seorang guru. Jiang bahkan sangat memuji guru tersebut. Mengetahui hal itu membuat Yuan langsung merasa sangat kesal dan pergi meninggalkan Jiang. Kemudian Jiang pun terus mengejar Yuan. Tiba-tiba saja Yuan malah mengajak Jiang untuk berfoto bersama agar ia bisa mendapatkan hadiah peci listrik yang ada di sana. Awalnya Jiang menolak hal itu, tetapi Yuan malah terus menarik Jiang untuk masuk ke tempat tersebut. Lalu kedatangan mereka berdua langsung disambut dengan karyawan yang ada di sana. Tak disangka ketika karyawan itu bertanya apakah mereka berdua sepasang kekasih, Yuan langsung membenarkan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau Jiang harus mengikuti kepura-puraan tersebut. Akhirnya mereka pun berfoto bersama. Namun Yuan malah menjahili Jiang dan membuat foto itu tidak romantis sama sekali. Kemudian ketika karyawan melihat foto tersebut, ia langsung meminta agar mereka berfoto ulang. Karena untuk mendapatkan panci itu mereka diharuskan berfoto romantis. Maka dari itu Yuan pun kembali mengajak Jiang untuk berfoto ulang. Sampai mereka terlihat tidak kompak sama sekali. Bahkan tiba-tiba saja Jiang tanpa sengaja malah menumpahkan segelas air sampai mengenai colokan listrik yang ada di sana dan mengakibatkan listrik di tempat itu seketika padam. Alhasil mereka juga memutuskan untuk pergi dari sana. Yuan pun terlihat begitu bahagia karena ia berhasil mendapatkan kembali foto Jiang. Lalu sesampainya di rumah, Yuan kembali melihat foto-foto yang ia simpan dengan baik. Foto itu pun membuat Yuan kembali mengingat kenangannya bersama Jiang. Di hari berikutnya, Yuan sedang memikirkan saran dari Chang tentang memahami seorang wanita. Hal itu membuat Yuan langsung mendapatkan ide. Dan kali ini Yuan akan membuat anjing peliharaannya yang bernama Wang Cai untuk membantu dirinya. Kemudian tiba-tiba saja Wang Cai ada di depan pintu balkon rumah Jiang. Melihat keberadaan Wang Cai membuat Jiang langsung ingin mengembalikannya pada Yuan. Sementara itu, Yuan yang menyadari kedatangan Jiang segera berpura-pura sedang tidak enak badan. Mengetahui keadaan Yuan membuat Jiang meminta agar Yuan segera pergi ke rumah sakit. Tetapi Yuan tidak mau menuruti permintaan Jiang. Karena sebenarnya Yuan hanya ingin dirawat oleh Jiang. Lalu ketika Jiang ingin pergi meninggalkan Yuan, Yuan terus berusaha membuat Jiang untuk tetap ada di sana. Dengan meminta bantuan Jiang mengambilkan minum serta membuatkan makanan. Bahkan Yuan juga sampai meminta agar Jiang menyuapi makanan itu untuk dirinya. Akhirnya mau tidak mau Jiang pun harus menuruti permintaan Yuan. Tak berselang lama tiba-tiba saja Du mengirimkan sebuah pesan pada Jiang. Mengetahui hal itu membuat Yuan menjadi sangat kepo. Dan lagi-lagi Yuan terus saja berusaha menahan Jiang agar tetap ada di rumahnya. Sampai akhirnya usaha Yuan pun berhasil. Walaupun mereka tetap saja saling berdebat. Di malam hari ketika Jiang sedang membaca sebuah buku, Yuan terus saja memandangi Jiang. Sampai di pertengahan cerita yang Jiang bacakan, Jiang malah melompati bagian yang ada di lembar tersebut. Hal itu membuat Yuan langsung memaksa agar Jiang menceritakannya. Ketika Jiang menceritakan penggalan cerita itu, Yuan malah menjadi salah tingkah karena cerita itu sangatlah vulgar. Bahkan Jiang juga dengan sengaja mendekati wajah Yuan. Akhirnya Yuan pun meminta agar Jiang kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Yuan pergi berbelanja ke sebuah minimarket. Di sana, ia kembali bertemu dengan Li. Pertemuan itu membuat Yuan ingin meminta bantuan Li agar Jiang bisa kembali ke rumahnya untuk mengantarkan bola Wang Cai yang tertinggal di balkon rumah mereka. Tetapi, Li tidak mengizinkan hal itu, sebab Jiang terlalu sibuk belajar dengan Du.
Mengetahui hal tersebut membuat Yuan merasa sangat terkejut, karena ternyata guru yang dimaksud oleh Jiang adalah Du. Di sisi lain, Jiang kembali bertemu dengan Du. Mereka juga makan bersama di sebuah restoran. Hubungan mereka benar-benar terlihat begitu akrab, sampai membuat Du mengajak Jiang melihat hal-hal menarik yang ada di restoran tersebut. Du juga mengajari Jiang untuk meracik parfum. Hal itu pun membuat Du terus memandangi kecantikan Jiang. Sementara itu, Yuan malah sedang merasa sangat kesal karena Jiang yang tidak kunjung pulang ke rumah. Yuan rela menunggu Jiang begitu lama, sampai membuat Wang Cai merasa sangat kelelahan karena terus menemani Yuan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Du mengantarkan Jiang pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Jiang memberikan sebuah hadiah untuk Du. Lalu, tiba-tiba saja Yuan menghampiri mereka berdua. Hal itu sempat membuat Jiang terkejut. Tetapi Yuan dan Du mengaku bahwa mereka tidak saling mengenal. Namun Yuan menjabat tangan Du sebagai tanda terima kasih karena sudah mendidik Jiang. Genggaman tangan mereka berdua terlihat begitu kuat sampai membuat Jiang merasa heran. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja Du malah berani menyentuh tangan Jiang untuk mengucapkan terima kasih padanya. Melihat hal tersebut, membuat Yuan langsung memahami niatan buruk Du. Karena perusahaan Du adalah perusahaan saingan Yuan. Bahkan Du terus saja bersikap sangat lemah lembut di hadapan Jiang. Tetapi Yuan tetap mengingatkan Du agar ia tidak melakukan sesuatu hal yang licik. Saat itu Yuan dan Jiang sedang berada di lift bersama. Kali ini Yuan terus berusaha membuat Jiang paham jika Du memiliki niatan buruk. Sebab Du adalah orang yang pernah Yuan kalahkan. Mengetahui hal itu membuat Jiang merasa heran. Karena yang Jiang rasakan selama ini, Du adalah orang yang baik. Lalu ketika Yuan masuk ke rumah, Yuan malah merasa sangat bahagia. Sementara itu, Jiang sedang bingung ingin mengirimkan pesan apa untuk Du. Sebab Jiang sudah mengetahui siapa Du sebenarnya. Keesokan harinya, Yuan sedang ingin mendekati pintu rumah Jiang. Namun tiba-tiba saja Yuan terkejut mendengar pintu rumah Jiang yang akan terbuka. Dan Yuan pun berpura-pura membuka pintu rumahnya bersamaan dengan Jiang. Tetapi lagi-lagi Yuan terus saja menjahili Jiang. Hal tersebut membuat hubungan mereka terlihat sangatlah tidak akur. Kemudian ketika Jiang sudah berada di perusahaan, Jiang dan beberapa rekan kerjanya diberikan informasi oleh Yuan. Perusahaan akan membentuk tim untuk mengalokasikan analis di tahun itu. Dan Jiang akan satu tim dengan ketiga rekan kerja yang lain. Hal tersebut langsung membuat Yuan memberikan sebuah tugas untuk tim baru mereka. Informasi itu pun membuat mereka terlihat sangat bahagia. Setelah itu mereka pun mulai melakukan tugas tersebut. Yuan dan beberapa atasan yang lain juga ikut pergi bersama mereka untuk bertemu dengan Wan. Lalu ketika Jiang ingin pergi ke toilet, Jiang mendengar suara wanita yang meminta tolong. Hal itu membuat Jiang segera menolong wanita tersebut. Namun wanita itu malah meminta satpam agar memeriksa Jiang, karena Jiang dicurigai sebagai fans klub wanita tersebut. Akhirnya mau tidak mau Jiang pun ikut pergi dengan satpam yang ada di sana. Padahal Jiang sudah memperlihatkan identitasnya. Lalu ketika rapat dimulai, Jiang malah tidak kunjung ada di sana. Sampai membuat Yuan langsung meminta agar Jiang segera bergabung bersama mereka. Di malam hari, Jiang malah sedang sangat asyik bermain kartu dengan satpam dan dua pria lainnya. Jiang juga sampai mabuk karena terlalu banyak meminum arak. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana. Awalnya Yuan ingin membawa Jiang pergi, tetapi beberapa pria itu malah melarang Yuan, sebab mereka belum menyelesaikan permainan kejujuran atau tantangan. Oleh karena itu, mau tidak mau, Yuan langsung menghabiskan minuman arak yang ada di sana agar ia bisa membawa Jiang pergi bersamanya. Kemudian selama di perjalanan, Jiang dan Yuan terus saja berdebat, karena Yuan sudah menggagalkan usaha Jiang untuk mendapatkan informasi tentang Wang dan perusahaannya. Ternyata permainan yang dimainkan oleh Jiang adalah untuk mendapatkan semua informasi tersebut. Lalu, ketika Yuan mengajak Jiang untuk naik mobil bersamanya, Jiang malah terus saja menolak. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jiang terpaksa menaiki mobil Yuan dan pulang bersamanya. Di tengah perjalanan, Yuan terus saja protes tentang apa yang Jiang lakukan. Namun, Jiang malah tertidur. Tanpa sengaja, Yuan pun memandangi wajah cantik Jiang. Jiang juga tertidur di bahu Yuan. Hal itu membuat Yuan merasa sangat bahagia.
Sesampainya di depan gedung rumah, Yuan langsung menggendong Jiang untuk membawanya ke kamar. Namun Yuan terlihat begitu kelelahan. Ditambah Jiang yang berbicara begitu dekat dengan telinga Yuan, sampai membuat Yuan merasa sangat geli. Tak hanya itu, verifikasi sidik jari Jiang pun terus saja gagal. Lalu tiba-tiba saja Yuan terkejut karena Jiang yang sudah sadarkan diri. Hal itu membuat Yuan mengira bahwa Jiang sengaja berpura-pura tidur agar Yuan bisa menggendongnya. Tuduhan tersebut langsung tidak diterima oleh Jiang. Ia bahkan dengan spontan mendorong Yuan sampai terjatuh dan kesakitan. Akhirnya, Jiang pun segera masuk ke rumah. Di hari berikutnya, Jiang kembali bekerja seperti biasa. Kali ini Jiang dan rekan kerja yang lain sedang melaporkan proposal tentang tugas yang Yuan berikan. Namun Yuan malah meminta agar Jiang tetap berada di sana, karena Yuan ingin membicarakan tentang proposal yang dibuat oleh Jiang. Saat itu Jiang terus saja berbicara sembari mendekat pada Yuan. Jiang juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal dengan Wan. Namun, Yuan sedikit tidak mempercayai informasi tersebut. Yuan malah sengaja membalas mendekati wajah Jiang. Tak berselang lama, Kiao juga ada di sana. Kedatangan dan tatapan mata Kiao membuat Jiang sangat terkejut. Saat itu, Jiang menemui Li dengan wajah yang sangat tidak bersemangat. Jiang juga memberitahukan Li jika sudah terjadi kesalahpahaman karena kebersamaan Jiang dan Yuan dipergoki oleh Kiao. Padahal mereka tidak memiliki maksud apapun. Akhirnya, mereka pun malah terlihat seperti cinta segitiga. Keesokan harinya, Jiang pun bekerja seperti biasa. Namun Jiang malah bertemu dengan Kiao. Kali ini Kiao menegur pakaian Jiang. Hal itu membuat Jiang langsung mengingat apa yang dikatakan Li, jika Kiao akan melakukan sesuatu yang buruk pada Jiang. Lalu ketika Jiang berada di meja kerjanya, situasi Jiang pun malah semakin rumit. Karena Kiao serta rekan kerjanya mulai tidak bersikap seperti biasa pada Jiang. Hal itu membuat Jiang sedikit panik. Kemudian mereka juga berkumpul untuk membuat tugas bersama. Yuan juga ada di sana mengontrol tugas mereka. Namun ketika Yuan menghampiri Jiang, Jiang malah langsung berdiri dari kursinya karena ingin menghindari Yuan, agar kesalahpahaman mereka tidak terus berlanjut. Hal tersebut membuat Yuan merasa heran dengan perubahan sikap Jiang. Tak berhenti di sana, Jiang juga sangat terburu-buru ketika memberikan dokumen ke ruangan Yuan. Bahkan saat jam pulang kerja tiba, Jiang pun memilih untuk pulang lebih dulu dibanding rekan kerja yang lain. Di hari berikutnya, Yuan mengirimkan sebuah pesan pada Jiang. Kali ini Yuan bertanya tentang perubahan sikap Jiang. Namun pesan itu malah membuat Jiang kesal, karena Yuan mengira bahwa Jiang terkena penyakit autis dan meminta agar Jiang segera berobat. Kekesalan itu pun langsung Jiang lampiaskan pada kertas yang dipenuhi dengan gambar domba. Kemudian Jiang pergi ke sebuah perpustakaan. Di sana Jiang kembali membuat proposal tentang perusahaan Wang. Jiang juga mulai curiga jika benar ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan tersebut. Lalu ketika Jiang mencari sebuah buku, Jiang malah bertemu kembali dengan Du. Namun pertemuan itu sudah tidak seperti saat mereka masih akrab. Tak disangka pertemuan mereka tersebut diketahui oleh salah satu rekan kerja Jiang. Rekan itu bahkan sempat memotret Jiang dan Du. Di malam hari, Yuan meminta agar Jiang mengambil makanan di rumah Yuan. Lalu sesampainya Jiang di depan pintu rumah, Yuan langsung bertanya mengapa Jiang menghindarinya. Namun Yuan malah terlalu percaya diri dengan mengatakan bahwa Jiang bersikap seperti itu karena takut tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya pada Yuan. Mendengar hal itu langsung membuat Jiang tidak habis pikir pada Yuan. Lalu mereka pun membuat lukisan di dinding yang ada di sana. Hal itu pun membuat mereka yang dari awal terus saja berdebat sampai akhirnya mereka saling bersenda gurau bersama. Keesokan harinya Jiang kembali bekerja dan saat itu Jiang sedang berada di ruangan Yuan untuk melaporkan proposal yang dibuatnya. Lalu tak disangka Yuan malah mendapatkan kiriman foto kebersamaan Jiang dan Du. Hal itu membuat Yuan mengingatkan Jiang jika maksud dari foto tersebut hanya ada dua, yaitu ada orang yang ingin menjatuhkan Du, atau ingin menjatuhkan Ying, atau ingin menjatuhkan Jiang. Lalu Jiang pun ingin keluar dari ruangan Yuan, tetapi tiba-tiba saja Jiang kembali menghampiri Yuan dan memberinya tanda cinta. Hal tersebut langsung membuat Yuan tersenyum. Kemudian ketika Jiang keluar dari ruangan Yuan, Jiang malah kembali bertemu dengan Kiao. Kali ini tatapan Kiao benar-benar terlihat begitu menyeramkan. Setelah itu Jiang pergi ke perusahaan Wan.
Di sana, Jiang kembali bertemu dengan teman pria yang pernah bermain tantangan bersamanya. Namun, Jiang berbohong tentang tujuannya datang ke perusahaan tersebut. Lalu, Jiang pun terus mencari wanita bernama Tang yang pernah terkurung di toilet. Tetapi saat Jiang melihat Tang dan rekannya yang lain sedang latihan, Jiang malah memergoki dua orang rekan Tang yang sengaja menjahili Tang. Hal tersebut membuat Jiang langsung menegur perbuatan mereka. Jiang juga mengajak Tang pergi dari ruangan itu. Kemudian ketika mereka berada di sebuah restoran, Jiang ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Tang. Tak disangka, saat Jiang bertanya tentang Wan, Tang langsung terlihat begitu gugup. Ternyata Tang pernah dilecehkan oleh Wan, dan ruangan mereka saat itu adalah ruangan rahasia milik Wan. Wan terus saja merayu Tang dengan sebuah janji jika Tang akan mendapatkan apa yang ia mau. Mengetahui hal itu membuat Jiang sangat kesal. Jiang juga akan membuat Wan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan. Namun tak disangka ada seseorang yang memotret pertemuan Jiang dan Tang. Orang tersebut bahkan mengirimkan foto itu pada Du. Setelah itu Jiang pun ingin pulang ke rumah. Tetapi Jiang merasa ada seseorang yang mengikutinya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Jiang kembali bertemu dengan Du. Jiang juga bersedia menerima tawaran dari Du yang akan mengantarkannya pulang ke rumah. Sesampainya di depan gedung rumah Jiang, Du terus saja terlihat sangat perhatian padanya. Tak disangka, kebersamaan Du dan Jiang malah diketahui oleh Yuan. Hal itu membuat Yuan langsung menemui Du. Dan Yuan sangat protes karena Du tetap tidak menjauhi Jiang. Tetapi Du malah begitu santai menanggapi hal tersebut. Keesokan harinya, Jiang bertemu dengan Wan. Kali ini Wan sendirilah yang mengundang Jiang untuk datang ke perusahaannya. Ternyata Wan sedang ingin menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Tang pada Jiang tidaklah benar. Wan bahkan memberikan uang agar Jiang menutup mulutnya tentang hal tersebut. Namun Jiang langsung menolak pemberian itu dan segera pergi dari ruangan tersebut. Tak disangka Jiang benar-benar wanita pintar, karena Jiang sudah merekam semua yang Wan katakan. Tetapi ketika Jiang pergi, Wan malah menugaskan seseorang untuk memberikan pelajaran pada Jiang, serta menghancurkan ponsel milik Jiang. Saat itu Jiang sedang dalam perjalanan pulang. Namun tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang ingin merampok ponsel Jiang. Tetapi Jiang berusaha menyelamatkan ponsel itu dan berlari menjauhi perampok tersebut. Namun perampok itu malah berhasil mengambil tas Jiang. Akhirnya Jiang pun langsung mengejar perampok tersebut. Sampai ketika Jiang berusaha memberikan perlawanan, Jiang malah terjatuh dan terluka. Perampok itu pun berhasil melarikan diri. Hal tersebut membuat Jiang ingin menangis. Tetapi Jiang berusaha menahan air matanya. Di sisi lain, Yuan terus menghubungi Jiang yang tidak kunjung pulang. Tak berselang lama, Yuan melihat Jiang yang sedang berjalan pincang. Hal itu membuat Yuan terlihat sangat khawatir. Yuan pun segera menghampiri Jiang dan memperlihatkan rasa kekhawatirannya. Yuan juga langsung menggendong Jiang untuk kembali ke rumah. Saat itu, Yuan mengobati semua luka yang ada di kaki dan tangan Jiang. Yuan pun terus saja mengomel karena Jiang terlalu membahayakan dirinya sendiri. Bahkan Yuan sudah paham jika apa yang terjadi pada Jiang adalah ulah dari Wan. Maka dari itu Yuan sangat melarang Jiang menindaklanjuti permasalahan Tang dan Wan. Namun Jiang begitu keras kepala. Ia tetap saja ingin menyelesaikan kasus tersebut. Keesokan harinya, Li menemui Jiang di rumahnya. Kali ini suasana hati mereka sangatlah tidak baik. Oleh sebab itu mereka pun saling bercerita satu sama lain. Mengetahui cerita masing-masing membuat mereka saling menyemangati. Di sisi lain, Yuan sedang bersama Chang. Saat itu Yuan berhasil menemukan ponsel Jiang. Namun ponsel tersebut sudah rusak. Hal itu membuat Yuan langsung menghubungi seseorang untuk mendapatkan kembali data di ponsel Jiang. Kemudian ketika Yuan pulang ke rumah, Yuan melihat Du yang ada di depan gedung rumahnya. Bahkan Du terlihat sedang sibuk menghubungi seseorang. Hal itu membuat Yuan langsung menghampiri Du. Yuan juga kembali mengingatkan Du agar menjauhi Jiang. Namun Du malah memperlihatkan jika ia tertarik pada Jiang. Hal tersebut membuat Yuan menjadi sedikit kesal. Tak berselang lama Jiang juga ada di sana. Du yang menyadari keberadaan Jiang langsung mendekati Yuan dan Du mengatakan bahwa ia sangat penasaran bagaimana Yuan ketika melihat Jiang berada di pelukan laki-laki lain.
Hal itu pun langsung membuat Yuan memberikan pelajaran pada Du. Jiang yang melihat situasi tersebut segera melerai mereka berdua. Bahkan Jiang malah membela Du di hadapan Yuan karena Du adalah teman Jiang. Mengetahui hal tersebut membuat Yuan merasa sangat tidak terima. Sampai akhirnya Jiang dan Yuan malah berdebat karena hal itu. Setelah itu, ketika Yuan pergi meninggalkan mereka, Jiang langsung membantu mengobati luka Du. Jiang juga meminta maaf atas apa yang Yuan lakukan. Lalu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Keesokan harinya, Jiang sedang terburu-buru ingin menaiki lift. Namun karena melihat Yuan dan Chang ada di lift itu, akhirnya Jiang lebih memilih untuk menunggu lift selanjutnya. Hal itu pun tidak dipermasalahkan sama sekali oleh Yuan. Tak berhenti di sana, ketika Jiang sedang berada di ruang kerjanya, ia pun bersenda gurau bersama rekan yang lain. Namun tiba-tiba saja Yuan ada di sana. Kedatangan Yuan langsung membuat sikap Jiang berubah. Hal itu pun membuat Yuan menegur mereka dan Yuan merasa tidak habis pikir dengan tingkah Jiang. Di hari berikutnya, Jiang kembali bertemu dengan Tang. Kali ini Jiang mengingat Tang untuk lebih berhati-hati karena Wan bisa melakukan hal yang melewati batas sebab Jiang sudah mengalami hal tersebut. Di malam hari, Jiang terlihat sangat frustasi dengan pekerjaannya. Jiang juga malah membayangkan hal buruk akan terjadi pada dirinya. Pikiran itu pun semakin membuat Jiang merasa tidak tenang. Maka dari itu, Jiang memilih untuk membersihkan dirinya. Namun tiba-tiba saja ketika Jiang sedang mandi, air di rumahnya mati. Ternyata Jiang lupa membayar tagihan air. Akhirnya mau tidak mau Jiang pun pergi ke rumah Yuan untuk menumpang mandi. Lalu saat Jiang sedang mandi, Wang Cai malah masuk ke kamar mandi dan membuat Jiang sangat terkejut. Hal itu membuat Jiang memanggil Yuan untuk meminta tolong membawa Wang Cai pergi dari sana. Namun kepanikan Jiang malah membuatnya tanpa sengaja menendang kepala Yuan. Bahkan Jiang juga menginjak tangan Yuan. Hal tersebut membuat Jiang sangat meminta maaf pada Yuan. Jiang juga membantu mengobati Yuan. Walaupun mereka terus saja saling berdebat. Kemudian Jiang pun baru menyadari jika Yuan berhasil menemukan ponsel Jiang. Bahkan Yuan sudah membuat sebuah rencana jika ia ingin membuat Wan mundur dari jabatannya. Mengetahui hal itu membuat Jiang merasa sangat senang karena Yuan percaya padanya dan mau membantunya. Saat itu ketika Jiang sedang berada di toko roti, Jiang mendengar beberapa orang di sana sedang bergosip. Ternyata berita tentang pelecehan yang Wan lakukan sudah tersebar di media sosial. Akhirnya hal itu pun membuat perusahaan MH sangat sibuk karena mereka harus menangani masalah tersebut. Lalu Yuan juga membagikan tugas pada semua karyawan yang ada di sana. Dan lagi-lagi Yuan meminta Jiang untuk pergi bersamanya menemui Pak Luo. Mengetahui hal tersebut membuat Kiao merasa sangat kesal. Oleh sebab itu Kiao pun langsung memanggil Jiang ke ruangannya. Tak disangka Kiao malah memberikan tugas yang begitu banyak pada Jiang. Padahal di esok hari Jiang masih harus pergi bersama Yuan. Namun rekan kerja Jiang berbaik hati mau membantu Jiang. Dan hanya Shenla yang tidak mau membantunya. Keesokan harinya pekerjaan Jiang sudah berhasil ia selesaikan berkat bantuan dua rekan kerjanya. Namun tiba-tiba saja Tang malah mencabut gugatannya pada Wan. Hal itu membuat Jiang merasa sangat terkejut. Bahkan tak disangka Shen malah menuduh Jiang bekerja sama dengan perusahaan Du untuk menjebak perusahaan MH. Tuduhan itu pun tidak diterima oleh Jiang. Tetapi di hadapan semua orang, Shen malah memperlihatkan foto kebersamaan Jiang dan Du yang semakin membuat Jiang menyangkal semua ucapan Shen. Kiao juga benar-benar memberikan peringatan pada Jiang jika semua tuduhan itu benar. Kemudian Jiang pun bergegas pergi menemui Tang. Walaupun awalnya Tang menolak untuk bertemu Jiang, namun Jiang berhasil membujuk Tang. Sementara itu, tiba-tiba saja Du malah lebih dulu sampai di rumah Tang. Dan kedatangan Du kali ini adalah untuk menawarkan bantuan pada Tang. Bahkan Du juga memberikan jaminan karir Tang. Hal itu pun membuat Tang berpikir keras. Tak berselang lama Jiang pun ada di sana. Namun Tang tidak membukakan pintu untuk Jiang. Padahal Jiang benar-benar ingin membantu Tang keluar dari masalah tersebut. Tetapi Tang malah lebih memilih bantuan dari Du dan meminta agar Jiang segera pergi dari sana. Di malam hari Jiang berada di balkon rumahnya. Kali ini Jiang terlihat sangat tidak bersemangat.
Tak berselang lama, Yuan juga ada di sana. Saat itu Yuan begitu memahami jika Jiang sedang mengkhawatirkan Tang. Namun Yuan langsung menenangkan Jiang jika Tang akan baik-baik saja. Tetapi Jiang menyadari kesalahannya dan ia akan bertanggung jawab atas masalah itu. Namun Yuan malah menertawakan Jiang karena tidak akan ada masalah yang tidak bisa Yuan atasi. Yuan pun juga melarang Jiang untuk menyerah. Keesokan harinya, Yuan dan Jiang sama-sama ingin pergi bekerja. Yuan juga meminta agar Jiang bisa menemukan orang yang memperbaiki ponsel Jiang sebelum pukul 9. Lalu Jiang pun segera pergi menemui orang tersebut. Tak disangka orang yang dicari Jiang adalah laki-laki yang disukai oleh Li. Di sisi lain, Wan sedang rapat bersama Pak Fan, Yuan, dan beberapa anggota direksi yang lain. Tak disangka Wan malah mengakhiri kerjasama perusahaannya dengan perusahaan MH. Karena Wan merasa kecewa dengan tindakan perusahaan MH. Namun kesombongan Wan tidak bertahan lama. Sebab Pak Luo memberikan beberapa bukti tentang penyuapan Wan pada tim program untuk memalsukan data selama ini. Tetapi Wan malah masih mengatakan bahwa mereka hanya memfitnah Wan. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana. Saat itu Yuan langsung memutar rekaman suara pembicaraan Wan dan Tang. Tak hanya itu, Jiang juga memperlihatkan rekaman video Wan yang akan menyuap Jiang. Namun, Wan benar-benar licik. Ia malah memutarbalikkan fakta dengan menuduh bahwa Jianglah yang sengaja memfitnah Wan. Saat itu tiba-tiba saja Tang ada di sana dan Tang bersedia memberikan bukti yang sebenarnya. Kehadiran Tang membuat Wan sangat terkejut. Yuan juga mengarahkan jempolnya ke CCTV dengan maksud memperlihatkan jika Du sudah menikah. Karena Yuan mengetahui bahwa Du melihat apa yang terjadi di ruangan tersebut. Alhasil terungkapnya kebenaran itu membuat Wan dipecat dari jabatannya. Dan Pak Luo lah yang ditunjuk sebagai CEO perusahaan Wansing. Pak Luo pun sangat mengakui kehebatan Yuan dan Jiang karena berhasil memecahkan masalah tersebut. Pak Fan juga mengakui hal yang sama untuk mereka berdua. Di malam hari, Jiang sedang bersama Yuan menikmati segelas kopi bersama. Saat itu Jiang merasa lega karena mereka berhasil menyelesaikan masalah. Namun mereka malah kembali berdebat sebab Jiang terlalu berani bertindak. Padahal tindakan itu bisa membahayakan keselamatannya. Yuan juga tidak mau mengakui bahwa sebenarnya Yuan sudah mempercayai Jiang. Dari pertama Jiang memberikan informasi tentang masalah Wan. Hubungan mereka berdua pun memang sangat berwarna karena dipenuhi dengan perdebatan dan perdamaian. Kemudian Yuan sedang menunggu kedatangan Jiang di rumahnya karena mereka akan makan malam bersama. Tak berselang lama Jiang pun ada di sana, tetapi Yuan sengaja memperlambat membukakan pintu untuk Jiang. Dan ketika Jiang masuk ke rumah, Jiang sudah membawa beberapa makanan. Namun semua makanan itu hanya snack-snack biasa. Padahal Jiang dan Yuan akan merayakan keberhasilan mereka. Akhirnya mau tidak mau Yuan lah yang memasak makanan untuk mereka berdua. Jiang juga sangat terpukau karena mengetahui Yuan pintar memasak. Sementara itu Jiang malah asyik bermain dengan Wang Cai. Lalu Jiang pun ingin bermain Rubik. Namun karena Jiang tidak pintar memainkannya, Yuan langsung membantu Jiang. Situasi itu menjadikan Jiang sangat gugup dan salah tingkah. Kemudian mereka pun makan bersama. Kali ini Jiang benar-benar memuji masakan Yuan. Bahkan Jiang juga makan dengan begitu lahap dan mereka saling bersenda gurau bersama. Keesokan harinya, Du dan Yuan bermain balapan mobil bersama. Setelah selesai mereka pun saling mengobrol. Kali ini Yuan mengatakan bahwa Jiang sangat mempercayai Du sebagai temannya. Namun Yuan malah mengira bahwa semua itu Du lakukan untuk menyerang Yuan. Tetapi ternyata Du tidak bermaksud seperti itu. Du hanya ingin memberitahu Yuan bahwa Jiang adalah gadis yang baik dan Du tidak akan mengalah. Walaupun Yuan mengingatkan Du agar menjauhi Jiang. Di sisi lain, Li sedang meminta bantuan Jiang untuk mendekati Xiao Chan karena Li mengetahui bahwa Yuan juga berhubungan dekat dengan Xiao Chan. Oleh sebab itu, Li meminta agar Jiang membujuk Yuan untuk mengajak Xiao Chan pergi bersama mereka. Akhirnya mau tidak mau Jiang pun melakukan semua permintaan Li. Walaupun Jiang terlihat begitu gugup saat menemui Yuan, beruntung Yuan mau menuruti permintaan Jiang. Li yang mengetahui semua itu merasa sangat bahagia. Dan Li pun langsung memberikan ciuman pada Jiang, sampai membuat Jiang merasa begitu geli.
Di hari berikutnya, Jiang, Yuan, dan Li sudah berada di mobil. Saat itu mereka sedang menunggu Xiao Chan, karena mereka akan menonton bioskop bersama. Tak berselang lama, Xiao Chan pun ada di sana. Ternyata Xiao Chan adalah adik sepupu Yuan. Hal itu membuat Jiang dan Li terkejut. Bahkan Li dengan sengaja membeli tiket bioskop yang berbeda, agar Li dan Xiao Chan bisa berduaan. Hal itu pun membuat Jiang benar-benar tidak menyangka dengan apa yang Li lakukan. Kemudian saat Jiang dan Yuan berada di ruangan bioskop, film yang mereka lihat malah hampir membuat Jiang menangis. Mengetahui hal itu membuat Yuan langsung menenangkan Jiang dengan sikap yang sangat romantis. Namun Jiang malah tertidur. Dan saat Jiang terbangun, Jiang langsung menatap Yuan dengan jarak yang begitu dekat. Keesokan harinya, Jiang ditemui oleh pegawai yang bekerja di gedung rumah Jiang. Tak disangka pegawai itu malah memberitahu bahwa pemilik rumah Jiang adalah Yuan. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang sangat terkejut. Lalu Jiang pun pergi menemui Ibu Zhang. Saat itu akhirnya Jiang mengetahui semua hal yang Yuan lakukan. Jika Yuan sengaja membuat Jiang tinggal dekat dengan dirinya. Setelah itu, Jiang pun kembali ke perusahaan. Di sana, Kiao memberikan kabar baik bahwa Jiang sudah resmi menjadi karyawan perusahaan MH. Kiao pun memberikan selamat pada Jiang. Namun, ketika Yuan ingin memberikan selamat pada Jiang, Jiang malah tidak memperdulikan hal itu. Dan Jiang memperlihatkan jika ia benar-benar merasa sangat kesal pada Yuan. Lalu, Jiang mengajak Yuan untuk naik ke atap gedung perusahaan mereka. Saat itu Jiang melampiaskan kekesalannya pada Yuan. Yuan yang menyadari bahwa Jiang sudah mengetahui semua langsung berusaha menjelaskan pada Jiang. Namun Jiang tidak menerima penjelasan apapun dari Yuan. Bahkan Jiang juga ingin segera pergi dari rumah milik Yuan. Di malam hari Yuan sedang bersama Chang. Kali ini Yuan benar-benar sangat frustasi karena Jiang sudah salah paham padanya. Bahkan Chang juga tidak yakin jika Jiang akan menyukai Yuan. Karena Yuan yang sangat sering menindas Jiang. Akhirnya Yuan meminta agar Chang mengurus keberangkatannya, sebab Yuan ingin melakukan perjalanan dinas. Keesokan harinya Jiang kembali bekerja seperti biasa. Namun Jiang melihat bahwa Yuan tidak ada di ruangannya. Ternyata Yuan sedang melakukan perjalanan dinas ke Beijing. Tak berselang lama Du pun menghubungi Jiang. Saat itu Du mengajak Jiang bertemu. Tetapi awalnya Jiang menolak ajakan Du. Sampai ketika Du mengatakan bahwa Du sudah mengundurkan diri dari perusahaan, Jiang langsung menerima ajakan Du. Kali ini Du memberitahu jika alasannya mengundurkan diri hanya karena Du tidak ingin Jiang salah paham pada Du. Sebab selama ini Jiang mengetahui bahwa Du sangat mengenal Wan. Dan Du takut jika Jiang akan salah paham pada dirinya. Kemudian di malam hari Jiang harus bekerja lembur di perusahaan karena banyaknya pekerjaan yang diberikan untuk Jiang. Tak berselang lama Jiang kembali mendapatkan pesan dari Du dan Du sangat perhatian pada Jiang. Lalu tiba-tiba saja Jiang mendapatkan kiriman makanan. Ternyata Du lah yang mengirim makanan tersebut. Di sisi lain Yuan sedang mendapatkan musibah karena bagian belakang mobil Yuan ditabrak oleh seseorang. Hal itu membuat Yuan langsung memposting hal tersut. Di sana bersamaan Jiang pun terkejut dan menyukai postingan itu. Namun Jiang malah membatalkan like tersebut sebab Jiang masih sangat kesal pada Yuan. Sementara itu Yuan merasa heran karena Jiang benar-benar tidak memperdulikan dirinya. Di hari berikutnya Jiang mendapatkan tugas yang lumayan sulit dari Ma untuk bertemu dengan Pak Qin. Hal itu pun diketahui oleh Yuan karena ada seseorang yang memberikan kabar tersebut. Sementara itu Jiang sudah bersama Pak Qin dan beberapa rekan yang lain. Namun Jiang malah dimintai untuk meminum alkohol terus-menerus. Akhirnya Jiang berusaha membuat wajahnya memerah agar penindasan itu berhenti mereka lakukan. Tetapi karena Pak Qin adalah klien besar perusahaan MH, membuat Jiang terpaksa tetap mengikuti perintah Pak Qin. Beruntung Yuan datang ke sana tepat waktu dan menghentikan sikap buruk rekan-rekan yang ada di sana. Yuan juga membawa Jiang pergi dari tempat tersebut. Lalu ketika mereka berada di mobil, Du terus saja menghubungi Jiang karena Du mengkhawatirkan kondisi Jiang. Namun Yuan lah yang menjawab telepon tersebut. Melihat kebersamaan Jiang dan Yuan membuat Du terlihat sangat cemburu. Kemudian Yuan membawa Jiang ke suatu tempat. Di sana mereka malah terus saja berdebat.
Dan Jiang malah ingin membahayakan dirinya yang sedang dalam keadaan mabuk. Beruntung Yuan berhasil menolong Jiang. Situasi itu pun membuat Yuan mengingat kenangan mereka di masa kecil. Yuan juga terus memandangi bibir seksi Jiang. Namun ketika Yuan ingin mencium Jiang, Jiang malah langsung terbangun. Dan Jiang bertingkah sangat imut, sampai membuat Yuan merasa begitu gemas pada Jiang. Saat itu Yuan membawa Jiang pulang untuk beristirahat. Namun tiba-tiba saja Jiang meraih kembali tangan Yuan. Hal itu membuat Yuan tersenyum sembari memandang Jiang. Keesokan harinya Jiang baru saja terbangun. Dan Jiang terkejut mendapati dirinya yang sudah kembali ke rumah sewa milik Yuan. Lalu Jiang juga melihat Li yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Bahkan Yuan sudah melengkapi semua bahan makanan di kulkas. Yuan pun mendesain rumah itu seperti yang diinginkan oleh Jiang. Hal itu membuat Li sangat memuji perhatian serta kepedulian Yuan pada Jiang. Di hari berikutnya, Jiang kembali bekerja. Jiang juga bertemu dengan Yuan. Pertemuan itu membuat Yuan mengingatkan Jiang jika Jiang tidak boleh menerima penindasan, karena kesabaran hanya akan membuat orang tersebut merajalela. Yuan juga menenangkan Jiang sebelum Jiang masuk perusahaan MH. Kemudian Jiang pun kembali menemui Ma. Kali ini Jiang dengan berani menolak permintaan Ma. Namun betakan suara Ma sempat membuat Jiang terdiam. Tetapi apa yang dikatakan Yuan membuat keberanian Jiang kembali muncul. Dan Jiang segera memberikan perlawanan pada Ma. Lalu ketika Jiang keluar dari ruangan Ma, Jiang langsung merinding atas situasi yang baru saja terjadi. Setelah itu Jiang menemui Yuan di pinggiran danau. Tak disangka kali ini Yuan mengakui kesalahannya karena pernah membohongi Jiang. Yuan juga meminta maaf pada Jiang. Bahkan Yuan meminta agar Jiang tidak lagi mempercayai orang seperti dirinya. Hal itu sempat membuat Jiang terdiam. Dan ketika Yuan sudah beranjak pergi, Jiang menghentikan langkah Yuan. Karena Jiang mengatakan bahwa Jiang sudah memaafkan Yuan. Dan Jiang meminta agar Yuan tidak lagi membohonginya. Hal tersebut langsung membuat Yuan terlihat sangat bahagia, serta hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Kemudian Jiang kembali menemui Du. Saat itu Du memberikan parfum yang pernah diracik sendiri oleh Jiang. Lalu mereka pun saling mengobrol dengan begitu akrab. Sampai di malam hari, Du juga mengantarkan Jiang pulang. Tetapi Jiang pulang ke rumah Li. Du yang mengetahui jika Jiang sudah pindah rumah langsung terlihat sangat bahagia. Jiang pun sempat menceritakan bagaimana hubungannya dengan Yuan. Hal itu membuat Du mengetahui kebenaran tentang hubungan Jiang dan Yuan. Di sisi lain, Yuan sedang merasa begitu kesal pada Xiao Chan karena Xiao Chan malah membuat Wang Cai berlari di treadmill. Akhirnya Yuan melakukan hal yang sama pada Xiao Chan agar Xiao Chan merasakan perbuatannya sendiri. Sementara itu, Jiang pun sudah berada di rumah Li, dan kali ini mereka saling bersenda gurau bersama, sampai membuat teman sekamar Li merasa begitu kesal. Di hari berikutnya, Jiang kembali bekerja seperti biasa, namun Jiang terlihat sangat tidak bersemangat, karena semenjak pindah ke rumah Li, Jiang tidak bisa beristirahat dengan baik. Tak berselang lama, Jiang pun melihat Yuan yang baru berada di perusahaan. Kedatangan Yuan membuat Jiang terus bergumam di dalam hati. Namun Jiang memberanikan diri menghampiri Yuan untuk menanyakan rumah 702 milik Yuan. Tetapi di saat yang bersamaan, Kiao malah ada di sana dan membuat percakapan mereka terhenti begitu saja. Lalu ketika urusan Kiao dan Yuan selesai, Yuan langsung memergoki Jiang yang sedang make up. Hal itu membuat Jiang menjadi salah tingkah. Kemudian Jiang pun malah terus saja memandangi Yuan. Sampai ketika Yuan melihat ke arah Jiang, Jiang langsung kembali salah tingkah. Akhirnya Yuan segera menghampiri Jiang. Namun tiba-tiba saja Jiang merasa kesakitan karena kakinya yang sedang kesemutan. Hal tersebut membuat Yuan menjadi panik. Tetapi Jiang malah terus menolak sentuhan ketika Yuan menyentuhnya. Sampai tak berselang lama kaki Jiang pun sudah kembali membaik. Namun perubahan sikap Jiang membuat Yuan bertanya sembari mendekati Jiang. Dan karena Jiang merasa gugup, Jiang pun langsung mengajak Yuan untuk makan malam bersama. Setelah itu mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Kali ini Jiang benar-benar perhatian pada Yuan, sampai membuat Yuan curiga jika ada sesuatu hal di balik perubahan sikap Jiang itu. Dan benar saja ternyata Jiang sedang ingin meminta untuk kembali ke rumah milik Yuan.
Namun Jiang gengsi meminta hal tersebut. Sampai akhirnya Yuan sengaja berpura-pura seolah ada orang lain yang ingin menyewa rumah itu. Alhasil Jiang pun segera memberanikan diri untuk meminta kembali rumah tersebut. Dan Jiang bergegas pergi menyiapkan barang-barangnya. Keesokan harinya, Jiang pun terlihat sangat bahagia karena akhirnya Jiang kembali ke rumah yang begitu ia sukai. Wang Cai juga ada di sana bersama Jiang. Tak berselang lama, Yuan pun menyapa Jiang. Namun Jiang sedang berbicara lewat telepon dengan Li. Mendengar suara Yuan membuat Li sedikit kesal karena Li merasa bahwa Jiang tidak memiliki pendirian. Saat itu, Yuan yang mengetahui bahwa Jiang sedang cuti langsung terlihat mengkhawatirkan kondisi Jiang. Namun, tiba-tiba saja Yuan mendapatkan masalah karena perusahaan Chengxin akan diakuisisi. Hal itu membuat Yuan langsung meminta Chang untuk membantu mengurus masalah tersebut. Di sisi lain, Jiang dan Li sedang berada di suatu tempat. Namun tempat itu sangatlah sepi, sampai membuat Jiang sedikit takut. Tak berselang lama, Du dan Xiao Chan juga ada di sana. Kedatangan Du membuat Jiang terkejut. Bahkan Jiang pun tidak menyangka jika Du sudah berinvestasi di proyek milik Xiao Chan. Ternyata Xiao Chan mengajak mereka semua untuk berkemah di atas gunung, karena di sana mereka bisa menikmati suasana yang sangat indah. Akhirnya mau tidak mau Jiang dan Li pun harus mengikuti rencana Xiao Chan. Lalu selama pendakian Du terus saja membantu Jiang. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka juga sampai di tempat tujuan dan mereka langsung menyiapkan perkemahan. Li pun terus saja mencari kesempatan agar bisa berduaan bersama Xiao Chan. Di sisi lain, Yuan dan Pak Zhu sedang bertemu dengan Pak Zhang untuk mengusahakan terselesainya permasalahan perusahaan Chengxin. Karena Pak Zhang berbuat di luar dari perjanjian, sebab Pak Zhang malah ingin mengambil perusahaan Chengxin. Namun, Yuan sangat santai menghadapi Pak Zhang karena Yuan sudah memiliki rencananya sendiri. Pada scene yang berbeda, Du dan Jiang sedang duduk berdua sembari mengobrol bersama. Saat itu, Du melihat seekor anak anjing yang begitu imut. Namun Du terlihat tidak menyukai anjing tersebut. Ternyata Du memiliki kenangan buruk dengan anjing peliharaannya beberapa tahun yang lalu. Hal itu membuat Jiang ikut menceritakan sebuah rahasianya pada Du. Jika sebelum ayahnya meninggal, Jiang tidak sempat bertemu dengan ayahnya untuk yang terakhir kali. Bahkan dulu ada orang yang berniat jahat pada ayahnya, sampai mengakuisisi perusahaan ayah Jiang. Namun ketika Du mengetahui nama perusahaan ayah Jiang, Du terlihat sangat terkejut. Sementara itu Yuan baru saja pulang ke rumahnya. Tetapi ketika Yuan menghubungi Jiang, nomor Jiang terus saja tidak aktif. Ternyata ponsel Jiang kehabisan baterai. Sampai akhirnya Yuan mengetahui apa yang dilakukan Jiang dari foto yang diposting Li. Mengetahui Du juga ada bersama mereka membuat Yuan terlihat sangat kesal. Oleh karena itu, Yuan langsung menghubungi Xiao Chan dan meminta Xiao Chan segera menemui dirinya. Alhasil mau tidak mau mereka pun langsung bergegas pulang. Kemudian Jiang dan Xiao Chan sudah sampai di gedung perumahan, tetapi suasana di sana terasa begitu menyeramkan. Oleh karena itu Jiang pun langsung masuk ke dalam rumahnya, sementara Xiao Chan harus tetap menemui Yuan. Kali ini Yuan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Du berinvestasi di proyek Xiao Chan. Namun Yuan tidak bisa menutupi kekesalannya, sampai membuat Xiao Chan mengetahui bahwa sebenarnya Yuan sedang cemburu dengan kedekatan Du dan Jiang. Tetapi Yuan tidak mengakui hal tersebut. Di sisi lain, Du sudah memikirkan kembali rahasia yang Jiang katakan. Tak disangka ternyata Du adalah orang yang mengakuisisi perusahaan ayah Jiang beberapa tahun yang lalu. Namun saat Du melayat pada hari meninggalnya ayah Jiang, Du terlihat sangat merasa bersalah. Keesokan harinya, Jiang ingin memberikan sebuah laporan pada Yuan, tetapi Yuan malah tidak memperdulikan Jiang. Hal itu membuat Jiang langsung berpikir bahwa Yuan marah karena kejadian kemarin. Akhirnya Jiang menghampiri Yuan di saat Jiang berusaha menghibur Yuan. Beruntung tingkah imut Jiang berhasil membuat Yuan kembali tersenyum. Bahkan Jiang juga memuji ketampanan Yuan ketika tersenyum. Hal tersebut benar-benar membuat mereka terlihat sangat bahagia. Yuan pun begitu mempercayai pujian yang Jiang berikan. Kemudian Yuan, Jiang dan beberapa rekan yang lain sedang makan malam bersama. Namun Yuan dengan sengaja membuat Jiang duduk di sampingnya. Tak disangka Jiang terlihat sedikit cemburu saat Kiao berusaha memperlihatkan seberapa dekat hubungannya dengan Yuan. Setelah itu, Jiang pun pulang ke rumah.
Kali ini kekesalan Jiang pada Qiao masih belum menghilang. Akhirnya Jiang kembali menghubungi Yuan lewat aplikasi perjodohan. Dan Jiang pun memberikan pertanyaan dari apa yang ia rasakan. Tadi sangka Yuan malah memberitahu bahwa pertanyaan Jiang disebabkan oleh Jiang yang menyukai laki-laki itu. Jawaban tersebut langsung membuat Jiang tidak bisa menerimanya. Saat itu Jiang kembali memainkan Rubik milik Yuan. Namun Jiang kesal karena Yuan berbohong. Jika lukisan yang ada di Rubik itu akan memudahkan keberhasilan ketika memainkan Rubik tersebut. Keesokan harinya, Jiang baru saja terbangun. Tetapi ketika Jiang ingin membersihkan dirinya, pipa yang ada di kamar mandi Jiang malah bocor. Hal itu membuat Jiang langsung melapor pada Yuan. Akhirnya Yuan pun segera memperbaiki pipa tersebut. Setelah selesai, tiba-tiba saja Yuan merasa kesakitan. Ternyata penyakit mah Yuan sedang kambuh. Hal itu membuat Jiang langsung mengajak Yuan untuk ke rumah sakit. Namun Yuan menolak karena ada pekerjaan yang harus Yuan selesaikan. Maka dari itu, sebab Yuan sedang tidak enak badan, akhirnya Jiang membantu membawa mobil Yuan. Tetapi Yuan malah terlihat sangat takut karena Jiang yang terlalu ugal-ugalan ketika membawa mobil tersebut. Lalu selama di perjalanan mereka juga sempat membicarakan masalah yang sedang dialami oleh perusahaan Chenshin. Jiang pun terkejut karena mengetahui Yuan yang mau membantu orang lain. Sesampainya di perusahaan, Yuan langsung bertemu dengan Pak Zhu. Lalu Yuan pun sedang terburu-buru ingin pergi memeriksa kesehatannya ke rumah sakit karena Jiang sudah menunggu di luar ruangan. Namun Yuan tidak lupa memberikan semangat pada Pak Zhu. Tak hanya Yuan, Jiang juga bersedia membantu Pak Zhu agar kepercayaan diri Pak Zhu bisa meningkat. Sebab rapat tentang perusahaan Chenshin akan segera dilaksanakan. Tetapi Jiang tetap tidak melupakan perhatiannya pada Yuan karena Yuan sedang tidak enak badan. Kemudian rapat pun mulai dilakukan. Tadi sangka usaha Jiang dan Yuan berhasil membuat Pak Zhu berani berbicara di depan semua orang yang ada di ruangan itu. Namun Yuan sudah terlihat sangat kesakitan. Sampai ketika presentasi Pak Zhu selesai dan mendapatkan hasil yang bagus, Yuan pun langsung jatuh pingsan. Sesampainya di rumah sakit, Yuan segera mendapatkan penanganan. Ternyata Yuan mengidap penyakit radang usus buntu akut dan butuh untuk segera dioperasi. Jiang yang mendengar hal itu langsung setuju dengan dokter. Tetapi Yuan malah tidak menyetujui saran tersebut. Jiang juga terus menyemangati Yuan sampai membuat dokter mengira jika Jiang adalah istri Yuan. Hal itu membuat Yuan merasa sangat bahagia. Yuan pun sengaja memeluk Jiang dan membuat Jiang merasa begitu malu. Akhirnya operasi Yuan akan dilakukan di hari itu juga. Dan Yuan terus menganggap Jiang sebagai istrinya. Walaupun Jiang sudah protes akan hal tersebut. Tak berselang lama Yuan pun sudah siap untuk dioperasi. Tetapi kali ini Yuan terlihat sedikit takut. Bahkan Yuan memberikan beberapa pesan pada Jiang jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada dirinya. Hal itu benar-benar membuat Jiang merasa begitu lucu dengan tingkah Yuan. Setelah beberapa waktu akhirnya operasi Yuan pun sudah siap dilakukan. Namun Yuan masih belum sadarkan diri. Akhirnya Jiang terus menjaga dan menemani Yuan. Jiang juga memandang wajah tampan Yuan sembari terus mengomel. Tak hanya itu, Jiang pun membuat sendiri janji bersama Yuan jika Yuan harus menjaga kesehatannya sesuai perintah dari Jiang. Bahkan Jiang sengaja memotret janji kelingking mereka berdua. Saat itu Yuan baru saja sadarkan diri. Namun Yuan malah melihat Qiao dan Chang sudah ada di sana. Ternyata ketika mereka datang, Jiang sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Di sisi lain, Jiang hampir saja sampai di rumah. Du juga sudah menunggu Jiang di depan gedung rumahnya. Tetapi tiba-tiba saja Jiang dikabari oleh Chang bahwa terjadi sesuatu yang buruk pada Yuan. Kabar itu membuat Jiang langsung bergegas pergi menemui Yuan. Kemudian sesampainya di rumah sakit, Jiang benar-benar terlihat sangat khawatir. Namun Jiang malah dibohongi karena sebenarnya kondisi Yuan baik-baik saja. Akhirnya Jiang langsung menjahili Yuan sampai ketika Jiang ingin memukul bagian yang dikatakan Yuan terasa sakit, Jiang malah terjatuh tepat di atas Yuan. Hal itu membuat Jiang terlihat begitu gugup. Bahkan Yuan juga terus menahan Jiang yang ingin bangkit dari posisi itu. Jiang pun begitu gengsi mengakui jika sebenarnya ia memang mengkhawatirkan Yuan. Keesokan harinya, Yuan dan Jiang sudah bersiap untuk pulang. Kali ini, Jiang membantu Yuan menyetir mobil. Namun, cara Jiang membawa mobil membuat Yuan terlihat begitu ketakutan. Tak berselang lama, mereka pun sampai di rumah. Dan lagi-lagi saat ingin turun dari mobil, tanpa sengaja mereka malah saling mendekat.
Lalu Jiang juga memasak makanan untuk Yuan. Hal itu membuat Yuan tidak berhenti memandang Jiang sembari terus tersenyum. Setelah makanan siap, Yuan pun langsung mencoba makanan tersebut. Tetapi ketika Jiang pergi dari rumahnya, Yuan baru bisa mengekspresikan makanan buatan Jiang yang sangat tidak enak. Namun Yuan tetap memakan makanan itu karena makanan tersebut adalah makanan buatan Jiang. Kemudian Chang menemui Yuan di rumahnya. Kali ini Chang meminta bantuan Yuan agar Chang diperbolehkan untuk tinggal di rumah Yuan sementara waktu. Sebab pacar Chang yang bernama Xin baru saja kembali dari luar negeri. Dan selama ini Chang mengaku jika ia menduduki jabatan Yuan. Mengetahui hal itu sempat membuat Yuan kesal. Namun Yuan bersedia membantu Chang karena Yuan akan mendapatkan kesempatan dalam kesempitan dari hal tersebut. Setelah beberapa waktu akhirnya Chang dan Xin sampai di gedung rumah Yuan, tetapi mereka malah bertemu dengan Yuan. Oleh karena itu Yuan terpaksa berpura-pura menjadi asisten Chang. Tak berselang lama Jiang juga ada di sana dan Jiang terpaksa membantu kebohongan itu dengan berpura-pura menjadi seorang direktur. Akhirnya karena situasi itu Yuan pun langsung meminta untuk tinggal di rumah Jiang. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang sangat tidak bisa menerimanya. Namun Yuan tidak kehabisan cara untuk terus membujuk Jiang. Sampai akhirnya Jiang pun mengizinkan Yuan tinggal di rumahnya. Tetapi Jiang akan tinggal bersama Li ketika Yuan menumpang di rumah Jiang. Mengetahui hal itu membuat Yuan langsung berakting kesakitan. Namun Jiang sudah sangat memahami akting tersebut. Di pertengahan malam Jiang terbangun karena mencium aroma masakan yang begitu lezat. Ternyata saat itu Yuan sedang memasak. Hal tersebut membuat Jiang terpukau. Namun Jiang masih saja gengsi untuk memperlihatkannya. Lalu mereka pun makan malam bersama. Dan Jiang langsung memuji masakan Yuan. Mereka juga saling menjahili satu sama lain. Sampai membuat bekas operasi Yuan terasa sakit. Menyadari hal itu membuat Jiang terlihat begitu khawatir. Tetapi kekhawatiran Jiang malah dimanfaatkan Yuan. Dan membuat Jiang merasa sangat kesal. Kemudian ketika Jiang ingin bersiap tidur, Jiang malah tidak merasa tenang karena Yuan harus tidur di sofa. Akhirnya saat Yuan sedang menyiapkan tempat tidur, Jiang kembali menemui Yuan. Kali ini Jiang meminta agar Yuan tidur di kamar dan Jianglah yang akan tidur di sofa. Tetapi Yuan malah terus saja sengaja membuat Jiang merasa kesal padahal Jiang sudah berbaik hati pada Yuan. Lalu setelah beberapa waktu Yuan keluar kamar untuk melihat Jiang. Bahkan Yuan juga dengan berani mendekati Jiang karena Jiang sudah tertidur. Yuan pun mengelus rambut Jiang sembari mendekatkan wajahnya. Kali ini Yuan benar-benar terlihat memiliki perasaan pada Jiang. Dan saat Yuan sudah pergi Jiang langsung terbangun. Ternyata Jiang mengetahui semua yang Yuan lakukan. Jiang juga terlihat sangat bahagia dan salah tingkah karena hal tersebut. Saat itu, Xin berkunjung ke rumah Jiang sembari membawa sarapan pagi. Kedatangan Xin membuat Jiang terlihat sedikit gugup. Bahkan Jiang sangat berusaha menyembunyikan Yuan. Tetapi Yuan malah menghampiri Xin. Yuan juga memperlihatkan jika Yuan dan Jiang memiliki hubungan khusus, seperti yang dilihat oleh Xin. Kemudian tiba-tiba saja Li ingin pergi ke rumah Jiang. Hal itu membuat Jiang merasa sangat panik. Karena Jiang tidak ingin Li mengetahui keberadaan Yuan di rumahnya. Namun Li malah lebih dulu sampai di rumah Jiang. Bahkan Li juga mendapati beberapa barang pria yang ada di rumah Jiang. Hal tersebut membuat Jiang terus berusaha menutupinya dan memberikan berbagai alasan pada Li. Sampai ketika Li menemukan celana pria di kamar mandi, Jiang pun tidak lagi bisa berbohong. Akhirnya mau tidak mau, Jiang harus jujur pada Li. Mengetahui hal itu malah membuat Li terus saja bertanya apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Di malam hari, Du mendapatkan kejutan dari Jiang, Li, dan Xiao Chan. Karena hari itu adalah peresmian perusahaan Westworld milik Xiao Chan. Mereka juga tidak lupa mengabadikan momen tersebut. Dan Du benar-benar harus memperhatikan Jiang. Sementara itu, Yuan sedang menunggu Jiang yang tidak kunjung pulang. Yuan juga menanyakan kesibukan Jiang. Lalu ketika mengetahui bahwa Jiang sedang meresmikan perusahaan Westworld, Yuan merasa sangat kesal karena tidak ada satu orang pun yang memberitahukan hal tersebut pada Yuan. Di sisi lain, Jiang dan Du sedang bersenda gurau. Tak berselang lama ada seseorang yang menghubungi Du.
Hal tersebut membuat Jiang baru mengetahui jika ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Du. Akhirnya Jiang pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun pada Du. Ucapan itu membuat Du terlihat bahagia. Mereka juga merayakan ulang tahun tersebut dengan penuh sukacita. Lalu saat Du ingin mengatakan sesuatu pada Jiang, ponsel Jiang malah terus saja berbunyi. Karena Yuan mengirimkan banyak sekali pesan yang tidak penting pada Jiang. Akhirnya Du tidak jadi mengatakan hal itu pada Jiang. Yuan juga sengaja mengatakan bahwa luka di perutnya kembali terasa sakit. Alhasil, Jiang langsung terburu-buru untuk pulang ke rumah. Kemudian Jiang pulang ke rumah dengan penuh kekhawatiran. Namun Jiang malah sedang baik-baik saja. Kekesalan Jiang pun langsung hilang dalam sekejap karena melihat banyak sekali makanan yang dimasak oleh Yuan. Lalu ketika Yuan pergi ke balkon, Yuan malah mendapati Chang dan Xin sedang berciuman. Hal itu membuat Yuan menegur apa yang sedang mereka lakukan. Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana. Dan Yuan malah langsung memeluk Jiang. Agar mereka terlihat seperti pasangan yang romantis, Jiang pun mengambilkan jaket untuk Yuan. Tetapi entah mengapa, Yuan malah ingin mengambil sendiri jaket tersebut. Hal itu langsung membuat Yuan dan Jiang malah berciuman. Situasi tersebut benar-benar menjadikan mereka sangat salah tingkah. Ternyata ada kotak rahasia di balik baju-baju yang ada di lemari itu. Kemudian mereka pun makan bersama. Namun mereka malah saling menatap bibir satu sama lain. Bahkan Jiang juga tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Sementara Yuan, ia malah sudah terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya mereka pun kembali bekerja. Tak disangka kali ini Jiang benar-benar tidak sadar sampai ia terus membayangkan Yuan sedang menggoda dirinya. Lalu Jiang juga kembali membayangkan ketika ia berciuman dengan Yuan. Hal itu pun membuat pikiran Jiang merajalela karena Jiang terus saja menatap bibir orang yang ada di perusahaannya. Di malam hari, Yuan sedang menonton adegan-adegan romantis di TV. Jiang yang melihat hal itu langsung ingin pergi menghindari Yuan. Namun Yuan malah memanggil Jiang untuk menemani dirinya. Ternyata Yuan mengajak Jiang memainkan sebuah permainan. Dan properti dalam permainan itu adalah sebuah bibir palsu. Tak disangka Jiang begitu lancar memainkan permainan ulang kata. Bahkan mereka juga saling bersenda gurau. Tak berselang lama ada sebuah notif yang masuk di ponsel Yuan dan Jiang. Notif itu berisikan bahwa mereka diharuskan untuk berkencan dengan pasangan yang ada di aplikasi perjodohan. Mengetahui hal tersebut membuat mereka terlihat begitu panik. Saat itu, Li pun mengajak Jiang untuk datang di acara pertama Westworld. Karena di sana juga akan ada Xiao Chan dan Du. Yuan yang mengetahui hal itu langsung menjadi sangat kesal. Keesokan harinya, Jiang langsung bergabung bersama Xiao Chan, Li dan Du. Lalu Du dan Jiang berjalan-jalan melihat ubur-ubur yang sangat cantik. Mereka juga saling mengobrol dengan begitu asyik. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana melihat kebersamaan Du dan Jiang. Hal tersebut membuat Yuan menjadi begitu kesal. Sampai ada seorang anak laki-laki yang menegur Yuan. Kali ini Yuan meminta anak laki-laki itu melakukan sesuatu untuk dirinya. Namun apa yang dilakukan anak tersebut malah membuat Jiang dan Du menyadari ulah Yuan. Pertemuan itu pun malah membuat Du dan Yuan saling berdebat tentang ubur-ubur. Jiang yang melihat situasi tersebut menjadi sangat tidak menyangka jika Du dan Yuan benar-benar begitu pintar. Oleh sebab itu, Jiang pun berusaha menjadi penengah ketegangan mereka berdua. Bahkan Yuan juga melarang Jiang berada di dekat Du. Lalu karena terjadi sesuatu pada ayah Du, Du harus segera pergi dari sana. Kemudian Jiang mengajak Yuan untuk melihat pertunjukan lumba-lumba. Li dan Xiao Chan juga bergabung bersama mereka. Kali ini mereka terlihat begitu bahagia. Lalu tiba saatnya untuk setiap penonton bertemu dengan pasangan online mereka masing-masing. Tetapi Yuan dan Jiang tidak mau mengakui jika sebenarnya mereka juga sudah menemukan pasangan online di aplikasi tersebut. Akhirnya mereka pun memilih untuk pergi menemui Li dan Xiao Chan. Lalu ketika Jiang bertemu dengan Li, Jiang tidak mau bertemu dengan laki-laki kencan buta online-nya. Padahal Jiang memiliki kecocokan 100% dengan laki-laki tersebut. Namun Li tetap berusaha merayu Jiang. Sampai akhirnya Jiang bersedia untuk ikut pertemuan itu. Sementara itu Yuan juga bertemu dengan Xiao Chan. Dan hal yang sama pun terjadi pada Yuan. Setelah itu Yuan dan Jiang sudah akan masuk ke ruangan yang disediakan. Di sana mereka diberikan alat penutup mata.
Lalu Lee dan Xiao Chan menjadi penginstruksi tes kecocokan untuk mereka berdua. Tadi sangka mereka benar-benar sangat cocok. Namun mereka belum mengetahui siapa sebenarnya pasangan online yang selama ini dekat dengan mereka. Sampai ketika mereka berbalik badan, mereka langsung terkejut. Karena pasangan online itu adalah orang yang begitu mereka kenali. Tetapi mereka juga terlihat begitu bahagia dan tetap mengikuti peraturan permainan sampai selesai. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Shin malah kembali datang ke perusahaan MH. Hal itu membuat Chang menjadi sangat panik. Chang juga harus kembali berpura-pura menjadi seorang direktur. Dan mau tidak mau Yuan pun bersedia membantu Chang. Bahkan, Yuan memperlakukan Shin dengan begitu baik. Sampai membuat semua orang di perusahaan menjadi sangat heboh. Tak berselang lama ketika mereka berada di ruangan direktur, Jiang juga ada di sana. Oleh karena itu, Jiang terpaksa harus mengikuti alur kebohongan mereka. Walaupun Yuan sudah terlihat begitu kesal sebab Jiang mengambil kesempatan itu untuk menjahili Yuan. Saat itu, Jiang baru saja kembali ke perusahaan. Tak berselang lama, Yuan meminta Jiang untuk masuk ke ruangannya lewat sebuah pesan. Hal itu membuat Jiang harus berpura-pura di hadapan rekan kerjanya jika Jiang ingin mengantarkan dokumen penting pada Yuan. Ternyata Yuan meminta Jiang untuk menghangatkan tangannya karena Yuan mengetahui bahwa Jiang sedang merasa kedinginan. Namun Yuan tetap saja gengsi untuk mengakui perhatiannya pada Jiang. Tak hanya itu, Jiang juga mengajak Yuan untuk memasak hotpot bersama sebab di malam hari nanti akan turun salju yang begitu indah. Tanpa penolakan sama sekali, Yuan pun langsung menerima ajakan Jiang. Namun Yuan harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Di malam hari, Jiang lebih dulu pulang ke rumah. Jiang juga sudah membeli beberapa bahan makanan. Lalu Jiang pun mulai menyiapkan bahan makanan tersebut sembari terus menunggu Yuan pulang ke rumah. Di sisi lain, Yuan sedang bertemu dengan Kiao. Ternyata Yuan dibohongi oleh Kiao karena awalnya Yuan mengira bahwa mereka akan makan bersama dengan atasan mereka di perusahaan. Namun Kiao malah ingin mengungkapkan perasaannya pada Yuan. Memahami hal itu membuat Yuan langsung menegaskan pada Kiao jika hubungan mereka hanya akan sekedar teman biasa, sebab Kiao adalah salah satu rekan kerja terbaik Yuan. Mengetahui hal itu membuat Kiao merasa sangat kecewa. Lalu tanpa sengaja, Kiao malah menumpahkan minuman ke pakaian Yuan. Hal tersebut membuat Yuan harus pergi ke toilet untuk membersihkannya. Sementara itu, Jiang masih terus menunggu kedatangan Yuan. Tetapi karena cuka di rumahnya sudah habis, Jiang terpaksa menghubungi Yuan agar Yuan membantu membelikannya. Namun Kiao malah dengan berani mengangkat telepon Jiang. Hal itu membuat Jiang merasa begitu kesal. Akhirnya Jiang langsung memakan makanan tersebut seorang diri. Pada scene yang berbeda, Jiang masih terus saja merasa kesal karena Yuan tidak menepati janjinya. Bahkan Jiang juga tidak berhenti mengomel. Lalu ketika Jiang sedang menjatuhkan semua pakaian Yuan, Jiang menemukan sebuah kotak. Tadi sangka ternyata kotak tersebut berisi foto-foto dan beberapa barang-barang Jiang dan Yuan. Hal itu membuat Jiang langsung mengingat semua kenangan mereka berdua. Tak hanya itu, Jiang juga menemukan surat cinta yang dibuat oleh Yuan. Bahkan Jiang pun membaca surat tersebut. Isi surat itulah yang akhirnya membuat Jiang mengetahui jika sebenarnya Yuan sudah mencintai Jiang sejak dulu. Jiang juga mengingat hal indah yang mereka lakukan bersama. Semua itu benar-benar membuat Jiang merasa sangat terharu. Akhirnya Jiang segera pergi menemui Yuan. Tak berselang lama mereka pun bertemu di bawah hujan salju yang begitu indah. Dan saat itu juga Yuan ingin mengungkapkan perasaannya pada Jiang. Tetapi Jiang malah ingin menangis. Oleh sebab itu Yuan langsung menenangkan Jiang, bahkan Yuan memberanikan diri untuk mencium Jiang. Lalu Jiang pun membalas ciuman tersebut dengan penuh kemesraan. Saat itu Jiang dan Yuan sedang menaiki lift. Mereka juga terlihat begitu gugup. Namun Yuan memberanikan diri untuk menggenggam tangan Jiang dan mereka langsung kembali berciuman dengan begitu agresif. Tetapi hal romantis itu pun malah harus terhenti karena Xiao Chan ada di sana melihat apa yang sedang mereka lakukan. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua menjadi salah tingkah. Bahkan Xiao Chan juga sempat mengabadikan momen tersebut. Lalu mereka pun masuk ke rumah Jiang. Ternyata kedatangan Xiao Chan kali ini sebab Xiao Chan ingin mewawancarai Jiang dan Yuan. Tetapi wawancara itu malah tidak berjalan dengan baik karena Xiao Chan bertanya perihal kenaikan level hubungan Jiang dan Yuan. Hal tersebut sempat membuat Jiang bingung.
Namun Yuan malah langsung mengusir Xiao Chan untuk pergi dari sana. Setelah Xiao Chan pergi, Jiang pun segera menarik Yuan ke kamar. Godaan itu benar-benar tidak bisa ditahan oleh Yuan. Akhirnya di malam yang indah itu langsung mereka isi dengan malam penuh cinta. Keesokan harinya Yuan lebih dulu terbangun. Yuan juga terus memandang wajah cantik Jiang sembari menggenggam tangannya. Dan ketika Jiang terbangun, mereka langsung saling mengobrol. Bahkan Jiang tidak tahan menyembunyikan rasa salah tingkah yang ada di dirinya. Lalu Yuan pun pergi untuk menyiapkan sarapan pagi. Jiang yang mengetahui hal itu terlihat sangat bahagia. Tak berselang lama, Jiang menghampiri Yuan dengan penampilan yang begitu cantik. Bahkan Jiang sempat menggantikan Yuan memasak. Hal tersebut membuat Jiang terus saja bersikap romantis pada Jiang. Sampai akhirnya Yuan tetap harus meneruskan masakan Jiang karena Jiang tidak bisa memasak. Dan ketika makanan selesai, mereka pun langsung sarapan bersama. Kemudian ketika berada di perusahaan, Yuan benar-benar berbeda dari biasanya. Karena Yuan terlihat sangat bahagia dan menyapa rekan kerja yang ada di sana. Lalu ketika Yuan menyapa Jiang, Jiang terlihat begitu malu. Namun mereka benar-benar sangat bahagia. Bahkan Chang juga mendapatkan keuntungan dari kebahagiaan Yuan. Sebab Yuan dengan mudah memberikan izin pada Chang karena Chang ingin cuti untuk menemani Xin. Di sisi lain, Jiang juga sampai menari-nari seorang diri karena kebahagiaan yang ia rasakan. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana. Pertemuan itu membuat Yuan ingin mencium Jiang. Namun rekan kerja mereka malah merusak suasana romantis tersebut. Setelah itu mereka pun rapat bersama rekan kerja yang lain. Tetapi Jiang masih saja mencuri-curi kesempatan untuk bersikap romantis pada Yuan. Sampai hal itu membuat Kiao curiga jika ada sesuatu di antara mereka berdua. Lalu ketika rapat selesai, Jiang pun masuk ke ruangan Yuan untuk meminta tanda tangan Yuan di dokumen Jiang. Namun Yuan masih terus saja menggoda Jiang. Tingkah mereka kali ini memang memperlihatkan jika mereka masih di mabuk asmara. Dan ketika Jiang keluar dari ruangan Yuan, tiba-tiba saja Jiang bertabrakan dengan Kiao. Hal itu membuat dokumen Jiang terjatuh dan memperlihatkan kertas yang ditulis oleh Yuan. Akhirnya Kiao langsung memberikan tugas agar Jiang bekerja lembur. Karena kertas itu bertuliskan jika Yuan mengajak Jiang untuk pulang bersamanya. Kemudian Jiang pun memberitahu Yuan bahwa ia harus bekerja lembur. Tetapi tak disangka ketika jam pulang kerja tiba dan semua orang sudah tidak ada di perusahaan, Yuan malah kembali menghampiri Jiang. Kali ini Yuan meminta agar Jiang pulang bersamanya. Sebab Yuan akan membantu mengerjakan tugas Jiang. Yuan juga tidak berhenti menggoda Jiang, sampai membuat Jiang menyetujui permintaan Yuan. Yuan pun langsung mencium Jiang dengan penuh kemesraan. Namun tiba-tiba saja Kiao malah ada di sana. Kedatangan Kiao membuat Jiang sangat terkejut. Beruntung Jiang sempat menyembunyikan Yuan, tetapi saat Kiao pergi, Yuan malah protes tentang perlakuan Jiang. Akhirnya Yuan pun kembali mencium Jiang sampai membuat mereka berciuman dengan sangat mesra. Sesampainya di rumah, Yuan benar-benar tidak bisa menahan godaan. Sampai akhirnya Yuan langsung mencium Jiang. Tetapi mereka tidak sempat melakukan hal yang lebih dari itu. Sebab keberadaan Li membuat mereka sangat terkejut. Maka dari itu, Li segera meminta penjelasan dari Yuan dan Jiang. Awalnya Li tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Namun karena masakan Yuan yang begitu nikmat, Li langsung memuji Yuan. Li pun juga merestui hubungan mereka berdua. Saat itu, Shen memberikan kabar kepada rekan kerjanya jika Kiao sedang dalam masalah karena ia melakukan kesalahan fatal pada klien perusahaan. Namun, Yuan membantu Kiao mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan jika Yuan gagal, maka Yuan juga akan dipecat dari perusahaan. Jiang yang mengetahui semua itu terlihat sangat khawatir. Bahkan Jiang pun berusaha memastikan keadaan Yuan. Di malam harinya, Jiang pun pulang ke rumah. Jiang juga mengajak Wang Cai untuk menunggu Yuan karena Yuan sedang mengalami banyak masalah. Sembari menunggu, Jiang terus membersihkan rumahnya dan bermain bersama Wang Cai. Tak berselang lama, Jiang menerima sebuah pesan dari Yuan jika malam itu Yuan tidak pulang ke rumah. Mengetahui hal itu membuat Jiang mengomel karena Yuan sedang bekerja lembur bersama Kiao. Keesokan harinya, Yuan dan Kiao sedang mengobrol bersama. Kali ini Kiao sangat berterima kasih pada Yuan sebab bantuan yang Yuan berikan untuknya. Namun Yuan tetap memberikan alasan mengapa ia membantu Kiao.
agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beruntung Kiao mau mengerti, bahkan Kiao sudah terlihat ikhlas jika Yuan memiliki hubungan dengan Jiang. Karena ternyata Kiao sempat memfoto Yuan dan Jiang berciuman. Tetapi Kiao akan menghapus foto tersebut. Kiao juga mengingatkan Yuan agar tidak terjadi hal yang merugikan untuk mereka berdua. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana. Melihat kebersamaan Kiao dan Yuan membuat Jiang mengurungkan niatnya yang ingin memberikan Yuan sarapan pagi. Lalu Jiang dihubungi oleh Xia, sekretaris direktur perusahaan teknologi Xinchuo. Kali ini Xia mengajak Jiang bertemu untuk membicarakan kontrak perusahaan. Kemudian Jiang pun bertemu dengan Xia di sebuah restoran. Sementara itu Kiao berhasil mempresentasikan proposalnya yang baru. Hal itu membuat Kiao sangat berterima kasih pada Yuan karena Yuan sudah mau membantunya. Di sisi lain, tiba-tiba saja Du mendapatkan kiriman foto Jiang yang sudah tidak sadarkan diri di ranjang. Hal itu membuat Du sangat khawatir dan berusaha mendapatkan alamat keberadaan Jiang. Ternyata salah satu musuh Du yang sengaja melakukan hal tersebut. Tak berselang lama, Du pun sampai di sebuah hotel. Di sana, Du langsung mencari keberadaan Jiang dan membawa Jiang pergi bersamanya. Sementara itu, Yuan juga terus saja menghubungi Jiang karena Jiang tidak memberikan kabar apapun pada Yuan. Pada scene yang berbeda, Du membawa Jiang ke rumah sakit. Di sana Jiang langsung mendapatkan perawatan. Beruntung kondisi Jiang baik-baik saja. Tak berselang lama, Li dan Xiao Chan pun ada di sana. Li terlihat begitu khawatir pada Jiang, namun Du malah berbohong karena ia hanya mengatakan bahwa Jiang tiba-tiba saja pingsan sebab Jiang memiliki gula darah yang rendah. Di sisi lain, akhirnya Yuan diberitahukan oleh Xiao Chan tentang kondisi Jiang. Hal itu membuat Yuan bergegas pergi menemui Jiang. Sesampainya di rumah sakit, Yuan terlihat sangat khawatir. Yuan juga baru mengetahui jika Dulah yang menolong Jiang. Tak berselang lama, Jiang pun sudah sadarkan diri. Dan Yuan langsung memeluk Jiang sembari meminta maaf karena tidak menjaga Jiang dengan baik. Lalu Yuan bertemu dengan dokter yang menangani Jiang. Saat itu Yuan baru mengetahui jika Jiang pingsan sebab mengkonsumsi obat tidur. Namun kebenaran tersebut berbanding terbalik dengan apa yang Du katakan pada Xiao Chan. Kemudian ketika Du berada di arena tinju, Du melihat Yuan yang juga ada di sana. Kali ini Yuan meminta penjelasan dari Du tentang apa yang terjadi pada Jiang. Namun Du malah mengatakan bahwa ia tidak mungkin menyakiti Jiang karena Du menyukai Jiang. Hal itu membuat Yuan langsung memberitahu Du jika Yuan dan Jiang sudah bersama. Maka dari itu hanya Yuanlah yang pantas untuk melindungi Jiang. Di malam hari, Yuan terus meminta bantuan Chang untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Jiang. Yuan juga mengirimkan lokasi Jiang saat bertemu dengan Xia. Tak berselang lama, Jiang pun menghampiri Yuan. Kali ini Yuan benar-benar terlihat sangat peduli pada Jiang. Namun tiba-tiba saja ibu Jiang menelpon Jiang dengan panggilan video. Hal itu membuat Jiang langsung mendorong Yuan. Tetapi Yuan malah terus menjahili Jiang. Sampai akhirnya ketika Jiang selesai berbicara pada ibunya, Jiang segera membalas kejahilan tersebut. Lalu Yuan malah bersedih karena Jiang akan pulang ke rumah ibunya di malam tahun baru. Hal itu membuat Yuan ingin ikut bersama Jiang. Sebab Yuan sudah tidak pernah bertemu dengan orang tua Jiang. Tak hanya itu, Yuan juga baru mengetahui jika ayah Jiang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jiang pun menceritakan apa yang sempat terjadi pada ayahnya. Sampai akhirnya Yuan baru memahami jika keinginan Jiang bergabung di perusahaan MH adalah karena ayahnya. Jiang juga mengizinkan Yuan untuk pulang bersamanya. Namun Jiang sempat mengingatkan Yuan jika ibunya masih sangat membenci orang yang mencuri naskah pidatonya beberapa tahun lalu. Mengetahui hal itu membuat Yuan tetap percaya diri jika mereka bisa menghadapi hal tersebut. Dan mereka pun langsung saling bersenda gurau bersama. Saat itu, Yuan diberikan kabar yang membuatnya harus melakukan perjalanan bisnis ke Hong Kong. Hal tersebut membuat Yuan langsung meminta Jiang masuk ke ruangannya. Kedatangan Jiang di ruangan itu membuat Yuan segera mengecup bibir Jiang. Yuan juga memberitahu jika kemungkinan ia tidak bisa menemani Jiang di malam tahun baru. Karena Yuan harus melakukan perjalanan bisnis. Mengetahui hal itu membuat Jiang sangat memakluminya. Dan mereka pun kembali berciuman dengan begitu mesra. Namun tiba-tiba saja Kiao ada di sana. Kedatangan Kiao membuat Jiang dan Yuan sangat terkejut dan salah tingkah. Situasi itu pun langsung dipahami oleh Kiao.
Kemudian ketika Jiang sedang membuat minuman, Kiao pun malah ada di sana. Pertemuan itu membuat Kiao langsung memberikan peringatan pada Jiang jika Jiang harus menjaga sikapnya. Karena perusahaan melarang adanya hubungan asmara di perusahaan, Kiao juga mengatakan bahwa Jiang harus menjaga Yuan dengan baik. Sebab jika tidak, maka Kiao akan mengambil Yuan dari Jiang. Mendengar semua itu membuat Jiang sangat mengerti. Di hari-hari berikutnya, Yuan terlihat begitu sibuk. Hal yang sama juga terjadi pada Jiang, dan mereka disibukkan dengan urusan masing-masing karena mereka sedang saling berjauhan. Di malam hari ketika Jiang sedang mengajak Wang Cai berjalan-jalan, Yuan mengirimkan pesan pada Jiang. Kali ini Yuan bertanya tentang Wang Cai. Yuan juga menelpon Jiang dan Yuan ingin melihat wajah cantik Jiang, sebab Yuan sangat merindukan Jiang. Beberapa hari kemudian sudah akan tiba malam tahun baru. Namun Jiang terlihat begitu murung, karena mungkin saja Yuan benar-benar tidak bisa menemaninya merayakan malam tahun baru bersama. Lalu ketika Jiang terbangun, Jiang sangat terkejut karena melihat Yuan yang sudah ada di sampingnya. Namun akhirnya mereka bisa saling berdekatan untuk mengucapkan selamat tahun baru. Yuan juga langsung mencium Jiang, walaupun ada banyak orang di pesawat tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka pun turun dari pesawat dan menunggu mobil jemputan. Tetapi mobil itu malah membatalkan pesanan Jiang. Akhirnya, mau tidak mau, mereka harus menunggu di pinggir jalan sampai ada mobil yang menjemput mereka. Namun, cuaca malam itu sangatlah dingin. Akhirnya, Yuan langsung menghangatkan Jiang, walaupun mereka sedang sedikit bertengkar. Keesokan harinya, Yuan dan Jiang sampai di sebuah desa. Ternyata mereka ingin bertemu dengan ibu Jiang. Tak berselang lama, mereka pun benar-benar bertemu dengan ibu Jiang. Dan Jiang langsung memeluk ibunya. Ibu Jiang juga bersikap begitu baik pada Yuan. Tak berhenti di sana, ketika mereka sudah berada di dalam rumah, Yuan pun mengobrol sangat akrab dengan ibu Jiang. Jiang juga ada di sana bergabung bersama mereka. Saat itu, Yuan sedang memasak makanan. Jiang juga ada di sana bersama Yuan, namun Jiang malah tidak membantu Yuan dan hanya ibu Jianglah yang membantu Yuan memasak. Jiang juga terus saja mencicipi masakan Yuan sampai ketika semua makanan siap, mereka pun langsung makan bersama. Mereka juga saling mengobrol. Namun tanpa disadari, sikap Jiang dan Yuan membuat ibu Jiang curiga jika ada sesuatu di antara mereka berdua. Lalu, di pertengahan obrolan, ibu Jiang sempat mengungkit tentang orang yang mencuri naskah pidato Jiang. Awalnya ibu Jiang tidak mengetahui jika orang itu adalah Yuan. Akhirnya dengan penuh keberanian Yuan langsung mengakui bahwa Yuanlah yang mencuri naskah pidato tersebut. Namun sebenarnya Yuan tidak bermaksud seperti itu. Mengetahui hal tersebut membuat mata ibu Jiang langsung berkaca-kaca. Ibu Jiang juga sudah memaafkan Yuan, tetapi maaf dari ibu Jiang tidak semudah itu. Karena ibu Jiang malah meminta Yuan meminum anggur dalam porsi yang begitu banyak, bahkan lebih dari segelas. Sebagai bentuk janji Yuan jika ia akan terus menjaga Jiang. Akhirnya mau tidak mau Yuan pun langsung menuruti permintaan ibu Jiang. Kemudian saat Yuan sedang mencuci piring, ibu Jiang kembali menghampiri Yuan sembari membawakan beberapa potongan apel. Ibu Jiang juga terlihat ingin membuat Yuan dan Jiang menjalin hubungan. Namun Yuan malah mengatakan jika ia sudah menjalin hubungan itu. Tetapi sebelum Yuan menyelesaikan perkataannya, ibu Jiang sudah langsung mengira bahwa Yuan memiliki pacar. Akhirnya ibu Jiang pun terlihat sangat kesal. Ibu Jiang juga menemui Jiang dan memberitahukan hal itu padanya. Mendengar hal tersebut membuat Jiang tidak bisa berkata-kata karena Jiang masih tidak tahu bagaimana memberitahu ibunya tentang hubungan Jiang dan Yuan. Di malam hari, ibu Jiang masih terlihat sangat kesal pada Yuan. Bahkan ibu Jiang tega meminta Yuan untuk tidur di ruang tamu dan hanya memakai selimut yang tipis. Padahal saat itu sedang musim dingin. Akhirnya di pertengahan malam, Yuan tidak bisa tidur karena kedinginan. Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana memberikan selimut tebal untuk Yuan. Namun saat Jiang menyelimuti Yuan, Yuan langsung memeluk Jiang. Sebab Yuan sangat merindukan Jiang. Akhirnya mereka pun tidur di satu selimut yang sama sembari saling berpelukan. Lalu di pertengahan malam mereka terbangun karena suara alarm di ponsel Jiang. Namun saat itu mereka terkejut melihat ibu Jiang yang juga ada di sana. Akhirnya mereka pun langsung memberanikan diri mengakui bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Hal itu membuat ibu Jiang merasa tidak menyangka. Tetapi ibu Jiang sangat bahagia akan hal tersebut.
Keesokan harinya, Ibu Jiang sudah menyiapkan begitu banyak makanan. Ibu Jiang juga memperlakukan Yuan dengan sangat baik. Bahkan Ibu Jiang sudah menyiapkan beberapa makanan khusus untuk Yuan, sampai membuat Jiang merasa bahwa ia bukanlah anak kandung ibunya sendiri. Kemudian Yuan pun langsung bersiap-siap, karena Ibu Jiang mengajak Yuan berkumpul dengan teman-temannya. Kali ini mereka memainkan sebuah permainan sembari mengobrol bersama. Teman-teman Ibu Jiang pun sangat memuji Yuan. Setelah itu, Yuan berjalan-jalan dengan Ibu Jiang. Yuan juga membeli makanan kesukaan Jiang. Melihat Yuan yang sangat memahami Jiang membuat Ibu Jiang begitu terharu. Yuan pun kembali mengingat kenangannya bersama Jiang di masa kecil. Perlakuan Yuan tersebut membuat Ibu Jiang sangat berterima kasih pada Yuan. Ibu Jiang juga meminta agar Yuan terus memperlakukan Jiang dengan baik dan tidak membuat Jiang menangis. Di malam hari, Yuan langsung memberikan makanan kesukaan Jiang. Kali ini mereka benar-benar terlihat sangat bahagia. Bahkan mereka tidak segan memperlihatkan keromantisan pada Ibu Jiang. Lalu tanpa sengaja Jiang menumpahkan air ke jaket Yuan. Hal itu membuat Ibu Jiang menemukan kartu nama Yuan yang bekerja di perusahaan MH. Tetapi tiba-tiba saja sikap Ibu Jiang langsung berubah ketika mengetahui hal tersebut. Ibu Jiang juga mengajak Jiang mengobrol berdua. Ternyata Ibu Jiang tidak mengizinkan Jiang bekerja di perusahaan MH karena orang-orang yang bekerja di perusahaan sangatlah jahat, sebab ibunya sudah trauma tentang kejadian yang pernah menimpa ayahnya. Oleh karena itu, Ibu Jiang langsung meminta Jiang untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat itu Jiang terlihat begitu tidak bersemangat. Yuan yang menyadari hal itu langsung menenangkan Jiang. Lalu Yuan pun menemui Ibu Jiang. Kali ini Yuan meminta agar Ibu Jiang menceritakan hal yang sebenarnya pada Yuan. Ternyata sebelum ayah Jiang meninggal, ayah Jiang sempat mendapatkan investasi dari perusahaan MH untuk mengembangkan bisnisnya. Namun setelah bekerja sama dengan perusahaan MH, ada hal aneh yang terjadi. Karena perusahaan MH selalu mengubah pola produksi bisnis ayah Jiang. Perusahaan MH juga terus membujuk ayah Jiang untuk menerima akuisisi perusahaan C. Tetapi ayah Jiang tidak menyetujui hal itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja bisnis ayah Jiang semakin menurun. Akhirnya, mau tidak mau ayah Jiang menyetujui permintaan perusahaan MH. Sebab ayah Jiang masih memiliki tanggung jawab pada karyawannya. Mengetahui hal itu membuat Yuan langsung menenangkan Ibu Jiang. Namun, Ibu Jiang merasa ada yang mengganjal dari kematian ayah Jiang. Yuan juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Yuan akan mencari keadilan atas kematian ayah Jiang. Ditambah dengan kontrak yang masih dipegang oleh Ibu Jiang. Menyadari kebaikan Yuan membuat Ibu Jiang sangat berterima kasih padanya. Keesokan harinya, Jiang dan Yuan sedang bersiap untuk pulang. Yuan juga sangat bahagia atas kebaikan Ibu Jiang. Bahkan Ibu Jiang sudah mengizinkan Jiang untuk terus bekerja di perusahaan MH. Namun, Jiang harus mengatakan hal apapun pada Yuan. Kemudian, ketika berada di pesawat, ada dua orang wanita yang sangat memuji ketampanan Yuan. Awalnya, Jiang ikut bangga akan hal itu. Namun, Jiang langsung merasa kesal ketika dua wanita tersebut malah memanggil Jiang dengan sebutan ibu. Akhirnya Yuan pun mencium Jiang agar dua wanita itu tahu bahwa Jiang adalah pacarnya. Tetapi ciuman Yuan malah membuat Jiang sangat malu dan mereka juga terus saja bersikap romantis. Setelah itu mereka pun langsung kembali ke rumah. Namun sesampainya di sana mereka malah mendapati Chang dan Xin sedang bertengkar. Karena Xin sudah mengetahui bahwa Chang membohongi dirinya. Oleh sebab itu, Jiang dan Yuan pun langsung membantu mereka. Bahkan Chang benar-benar sangat berusaha membujuk Xin, sampai membuat Jiang dan Yuan merasa lucu dengan tingkah Chang. Beruntung Chang berhasil membujuk Xin. Di malam hari, Yuan sedang memeriksa data perusahaan Xi. Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana. Kali ini Yuan terlihat menyembunyikan hal itu dari Jiang. Yuan pun lebih memilih untuk bersenda gurau bersama Jiang. Yuan juga meminta agar Jiang lebih dulu beristirahat. Sementara Yuan masih terus saja mencari tahu tentang Chao. Kali ini Chang membantu Yuan untuk mendapatkan informasi tentang Chao. Ternyata Chao adalah presiden perusahaan Xi yang ikut menandatangani kontrak milik ayah Jiang. Namun Chao sudah dipecat karena kesalahan yang ia lakukan. Lalu sembari memandang Jiang, Yuan berjanji jika ia akan mendapatkan kebenaran tentang semua masalah itu. Keesokan harinya, Jiang mendapati Yuan yang tidak ada di sampingnya. Jiang juga hanya menemukan sebuah surat di piring sarapan yang Yuan siapkan. Jika Yuan meminta agar Jiang terus menunggu Yuan kembali.
Jiang pun langsung memahami hal tersebut dan Jiang tetap merasa bahagia karena Yuan sudah mau menyiapkan sarapan pagi untuknya. Kemudian Jiang pun pergi ke perusahaan. Di sana Jiang baru mengetahui jika Pak Lin sudah kembali ke perusahaan MH. Pak Lin adalah wakil presiden perusahaan MH. Pak Lin juga orang yang memberikan kesempatan pada Jiang untuk bekerja di perusahaan MH. Lalu Pak Lin menyapa semua karyawan yang ada di sana dan memberikan sedikit pidato untuk mereka semua. Namun sebelum pergi, Pak Lin sempat menyapa Jiang secara pribadi. Hal itu membuat Shen langsung menyindir Jiang. Di sisi lain, Yuan sedang mencari tahu keberadaan Chao. Tak disangka, Du juga melakukan hal yang sama dengan Yuan. Sampai tak berselang lama, mereka pun bertemu. Kali ini, Du sudah langsung mengetahui tujuan Yuan ada di sana. Bahkan, Du juga mengajak Yuan untuk bekerja sama menemukan Chao. Karena Du pun ingin mengungkap kebenaran tentang kematian ayah Jiang. Sebab Du pernah ada dalam bisnis ayah Jiang. Awalnya Yuan tidak menyetujui hal itu. Namun akhirnya mereka tetap bersama-sama pergi menemui Chao. Bahkan Yuan langsung berakting menjadi orang kaya raya dan memposisikan Du sebagai sekretarisnya. Oleh karena itu, dengan sedikit kesal, Du pun terpaksa mengikuti akting tersebut agar mereka berdua diizinkan masuk ke sebuah tempat perjudian. Pada scene yang berbeda, Pak Lin memanggil Jiang ke ruangannya. Kedatangan Jiang disambut dengan begitu baik oleh Pak Lin. Ternyata Pak Lin adalah teman baik ayah Jiang di masa lalu. Maka dari itu Pak Lin sangat bersedia membantu Jiang jika Jiang membutuhkan bantuannya. Tetapi saat Jiang keluar dari ruangan tersebut, Pak Lin malah terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dari Jiang di balik kebaikannya pada Jiang. Di sisi lain, Yuan dan Du sudah masuk di tempat perjudian tersebut dan mereka terus menunggu kedatangan Chao. Sampai ketika Chao ada di sana, ia langsung kabur saat melihat Du. Akhirnya Du dan Yuan pun segera mengejar dan menangkap Chao. Beruntung usaha mereka itu berhasil. Saat itu akhirnya Chao memberitahukan hal yang sebenarnya, bahwa Linda, kakak tiri Du, ada di balik masalah yang menimpa ayah Jiang. Namun Chao tidak begitu mengetahui seluk-beluk permasalahan yang terjadi. Chao hanya merasa bahwa Linda tidak melakukan semua itu seorang diri. Setelah mengetahui hal tersebut, Jiang dan Du pun pergi meninggalkan Chao. Keesokan harinya, Du langsung menemui Linda. Kali ini, Du meminta penjelasan dari Linda karena Du ingin keluarga Jiang mendapatkan keadilan dan Linda tidak terus melakukan kesalahan. Namun Linda tetap tidak mau memberitahukan hal apapun pada Du. Bahkan Linda rela menjadi musuh Du jika Du terus menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, Yuan pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan Pak Yin. Pak Yin adalah mantan manajer pabrik perusahaan ayah Jiang. Tak disangka Yuan sudah langsung bertemu dengan Pak Yin secara tidak disengaja. Saat itu Yuan berusaha mendapatkan informasi dari Pak Yin. Dan beberapa tahun yang lalu Pak Yin rela menerima suap dari Chao demi pengobatan anaknya. Tak hanya itu, ternyata Pak Lin dan Linda pernah menemui ayah Jiang untuk mengubah cara produksi bisnisnya. Namun ayah Jiang menolak hal tersebut. Walaupun ayah Jiang membutuhkan dana investasi, Yuan yang mengetahui jika orang tersebut adalah Pak Lin menjadi sangat terkejut. Pada scene yang berbeda, Kiao mengumpulkan beberapa karyawan. Jiang juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Kiao memberikan tugas pada mereka semua sesuai perintah Pak Lin. Bahkan Jianglah yang menjadi ketua tim dalam tugas tersebut. Di malam hari, Shen kembali mengingat apa yang dikatakan Pak Lin padanya. Jika Pak Wang, klien perusahaan mereka, akan sangat kesal jika rekan kerjasamanya terlambat menemuinya. Oleh karena itu, Shen sengaja berbuat jahat pada Jiang, agar Jiang terlambat menemui Pak Wang. Kemudian ketika Jiang menaiki lift, tiba-tiba saja lift tersebut mati karena Shen sengaja menjebak Jiang. Situasi itu membuat Jiang langsung meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang berada di ruangan CCTV. Di sisi lain, Du menghubungi Yuan. Kali ini Du memberitahu bahwa benar ada seseorang di belakang Linda. Tak disangka ternyata Yuan sudah lebih dulu mengetahui jika orang tersebut adalah Pak Lin. Informasi itu membuat Du sangat terkejut karena Pak Lin sudah mengetahui bahwa Jiang adalah anak dari Jiang Yaoming. Hal tersebut membuat Yuan langsung menghubungi Jiang. Tetapi nomor Jiang tidak bisa dihubungi. Akhirnya Yuan segera pergi menemui Jiang. Setelah mencari ke beberapa lift, Yuan pun berhasil menemukan Jiang yang sudah sangat lemah. Melihat kondisi Jiang membuat Yuan langsung membawa Jiang ke rumah sakit.
Beruntung kondisi Jiang tidak terlalu buruk, karena Jiang hanya terlalu ketakutan. Tak berselang lama, Du juga ada di sana dengan penuh kekhawatiran. Namun, Du begitu kesal sebab Yuan sudah lebih dulu ada bersama Jiang. Kemudian Du pergi menemui Pak Lin. Kali ini Du terlihat sangat marah. Tetapi tak disangka ternyata Du ingin menusuk Yuan dari belakang. Karena Du mengajak Pak Lin bekerja sama dengan dirinya untuk menjatuhkan Yuan. Sebab saat itu Yuan sudah mengetahui kejahatan yang Pak Lin lakukan. Dan Yuan sedang mengumpulkan bukti-bukti tentang hal tersebut. Semua itu Du lakukan hanya karena Du menginginkan Jiang bersamanya. Keesokan harinya Jiang sudah kembali ke rumah. Saat itu Yuan terus menjaga Jiang. Tak berselang lama ketika Jiang terbangun, ia langsung memeluk Yuan. Lalu sembari memeluk Jiang, Yuan memberitahukan bahwa kecelakaan yang menimpa Jiang adalah ulah Shen. Mengetahui hal itu tidak membuat Jiang marah pada Shen. Bahkan Jiang ingin mengatasi sendiri masalah tersebut. Di sore hari, Jiang pun kembali ke perusahaan. Sesampainya di sana, Jiang langsung dihampiri oleh Shen. Dan Shen masih berpura-pura bersimpati atas kejadian yang menimpa Jiang. Namun Jiang dengan berani mengatakan bahwa semua itu adalah ulah Shen. Tetapi Shen tetap saja tidak mau mengakui hal tersebut. Di saat yang bersamaan, Kiao pun ada di sana memanggil mereka berdua. Ternyata Kiao sudah mengetahui apa yang Shen lakukan. Perbuatan itu membuat Shen langsung dipecat dari perusahaan. Bahkan Shen tidak akan bisa bekerja di perusahaan investasi manapun. Mengetahui hal tersebut membuat Shen sangat histeris. Dan ia langsung meminta maaf pada Jiang. Akhirnya Jiang pun meminta kesempatan pada Kiao untuk membicarakan hal itu bersama Shen. Lalu saat Jiang dan Shen sudah berada di luar gedung perusahaan, Shen benar-benar meminta maaf pada Jiang. Shen juga mengakui kesalahannya. Hal tersebut membuat Jiang memberikan kesempatan pada Shen, karena tidak ada gunanya untuk Jiang jika Shen dipecat dari perusahaan MH. Kebaikan hati Jiang itu membuat Shen merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, tiba-tiba saja ada beberapa orang dari auditor perusahaan MH yang menemui Yuan. Tak disangka orang tersebut malah ingin memeriksa Yuan, karena ada seseorang yang melaporkan Yuan menerima suap. Hal itu membuat Jiang dan Kiao terlihat sangat terkejut. Yuan juga tidak menyangka atas tuduhan tersebut. Namun, Yuan tetap bersedia untuk melakukan penyelidikan. Kemudian, ketika Yuan pergi, Jiang langsung melarang orang-orang yang mengobrak-abrik ruangan Yuan. Namun Chang segera membawa Jiang pergi dari sana. Chang juga berusaha menenangkan Jiang. Walaupun Yuan sedang berada dalam masalah besar, tetapi ada orang-orang yang tetap berada di sisi Yuan. Sementara itu, Yuan sudah berada di ruang sidang. Kali ini situasi di ruangan tersebut benar-benar terlihat sangat menegangkan. Dan Pak Lin lah yang memimpin sidang itu. Ternyata tuduhan tersebut berasal dari bukti rekening Yuan yang menerima uang dalam jumlah besar dari Pak Zhu, klien Yuan. Namun Yuan langsung menyangkal hal tersebut, karena hubungan Yuan dan Pak Zhu sangatlah baik. Tak berselang lama, Pak Zhu juga ada di sana. Tak disangka Pak Zhu malah membenarkan jika ia sudah menyuap Yuan. Perkataan itu benar-benar membuat Yuan terkejut, karena sebelum ini Yuan lah yang membantu perusahaan Pak Zhu keluar dari masalah. Tetapi Pak Zhu tetap bersikukuh memperlihatkan seolah tuduhan yang mereka berikan pada Yuan benar. Melihat kejadian itu membuat Pak Fan langsung angkat bicara, karena Pak Fan sangat memahami kepribadian Yuan. Namun lagi-lagi Pak Zhu terus saja mengatakan hal bohong. Padahal ketika Pak Zhu mendapatkan masalah, Yuan dengan ikhlas mau membantunya tanpa memberikan syarat apapun. Tak berhenti di sana, Pak Zhu juga memperlihatkan bukti pentransferan uang pada semua orang. Dan Pak Zhu semakin liar memberikan tuduhan pada Yuan. Namun situasi itu sudah sangat dipahami oleh Yuan. Jika sebenarnya ada orang yang ingin Yuan berada dalam situasi tersebut. Ekspresi Pak Lin kali ini pun benar-benar memperlihatkan jika ia memiliki niat yang tidak baik pada Yuan. Setelah sidang selesai, tanpa sengaja Pak Zhu melihat Jiang. Namun Pak Zhu malah langsung ketakutan jika Jiang juga melihat dirinya. Hal itu membuat Jiang merasa ada sesuatu yang aneh pada Pak Zhu. Di sisi lain, Yuan sedang berada di ruangan Pak Lin. Kali ini Yuan dengan berani menanyakan tujuan Pak Lin. Dan benar saja ternyata Pak Lin sudah mengetahui jika Yuan sedang menyelidiki perusahaan Si. Akhirnya Yuan pun langsung mengatakan semua kejahatan yang pernah dilakukan Pak Lin. Tetapi Pak Lin tidak takut dengan apa yang Yuan ketahui, sebab Yuan tidak memiliki bukti.
Namun ketika Yuan membahas perusahaan Si, Pak Lin benar-benar terlihat gugup. Pak Lin juga ingin tahu tentang hubungan Yuan dan Jiang. Tak hanya itu, Pak Lin pun dengan berani mengancam keluarga Yuan, sebab keluarga Yuan memiliki perusahaan di luar negeri, dan Pak Lin akan dengan mudah membuat perusahaan orang tua Yuan bangkrut. Bahkan Pak Lin juga memberikan pilihan, jika Yuan tidak ingin orang tuanya diusik, maka Yuan harus keluar dari perusahaan MH. Kemudian ketika keluar dari ruangan Pak Lin, Yuan langsung mengemasi barang-barangnya. Yuan juga memberitahukan semua rekan kerjanya jika mulai hari itu, Yuan sudah keluar dari perusahaan MH. Hal tersebut membuat semua orang sangat terkejut. Jiang juga bertanya-tanya mengapa Yuan melakukan hal itu. Namun Yuan tidak memberikan jawaban apapun. Yuan malah meminta agar Jiang melanjutkan pekerjaannya. Dan Yuan langsung bergegas pergi dari sana. Yuan juga sempat bertemu dengan Pak Lin, bahkan Pak Lin malah tersenyum atas apa yang sedang Yuan alami. Kemudian ketika Yuan pergi, Jiang terus saja berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada Yuan. Jiang juga mencoba menghubungi Yuan, namun Yuan tidak menjawab telepon Jiang. Sampai akhirnya Jiang langsung bergegas pergi menemui Yuan. Menyadari kehadiran Jiang membuat Yuan segera pergi meninggalkan Jiang. Jiang pun tetap tidak berhenti menghubungi Yuan. Mengetahui Jiang sedang mengkhawatirkan Yuan membuat Yuan kembali menghubungi Jiang. Tetapi Jiang tidak mau mendengarkan Yuan. Akhirnya Yuan mengajak Jiang untuk bertemu. Di malam hari, Jiang pun menemui Yuan di sebuah tempat. Di sana Jiang benar-benar sangat mengkhawatirkan Yuan. Namun Yuan melarang Jiang untuk mendekati dirinya. Yuan juga memberitahu bahwa dirinya adalah orang yang menerima suap dari Pak Zhu demi mendapatkan kekuasaan. Tetapi perkataan Yuan sama sekali tidak dipercayai oleh Jiang. Sampai akhirnya Yuan malah membuat Jiang merasa sedih karena Yuan sudah membohongi Jiang. Yuan pun akan segera meninggalkan Jiang untuk pergi ke luar negeri dan mereka berdua sudah akan berpisah. Namun mata Yuan tetap berkaca-kaca saat mengatakan semua itu. Jiang juga dengan berani menghampiri Yuan. Bahkan Jiang meminta agar Yuan menatap matanya dan mengulang semua yang Yuan katakan. Tak disangka Yuan benar-benar berani menatap mata Jiang serta mengatakan hal yang menyakiti hati Jiang. Jiang juga sempat menampar Yuan karena Yuan ingin mencium Jiang. Akhirnya Jiang pun langsung pergi meninggalkan Yuan. Situasi yang Jiang rasakan membuat Jiang kembali mengingat semua kenangan baik dan buruknya bersama Yuan. Bahkan Jiang sudah menganggap Yuan sebagai penipu. Jiang juga tidak lagi bisa menahan air matanya. Hal itu membuat Jiang langsung jatuh pingsan. Namun Yuan tetap ada di sisi Jiang untuk melindunginya. Keesokan harinya, Jiang baru saja sadarkan diri. Li juga ada di sana menemani Jiang. Saat itu Jiang memberitahu Li bahwa hubungan Jiang dan Yuan sudah berakhir. Jiang juga baru mengingat jika Yuan ada bersama Jiang ketika Jiang jatuh pingsan. Hal tersebut membuat Jiang langsung menghubungi Xiao Chan untuk mengetahui kabar Yuan. Kemudian Jiang segera kembali ke perusahaan. Sesampainya di sana, Jiang langsung mendapatkan keluhan dari Shen. Bahkan Pak Lin sudah menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi Yuan. Tak disangka ternyata orang tersebut adalah Du. Mengetahui hal itu membuat Jiang menjadi sangat terkejut. Lalu Kiao mengajak Jiang ke ruangannya. Di sana Kiao membicarakan tentang apa yang terjadi pada Yuan. Lagi-lagi Jiang dibuat terkejut karena orang yang melaporkan Yuan adalah Du. Semua kejanggalan itu pun membuat Kiao merasa sangat curiga. Setelah keluar dari ruangan Kiao, Jiang pun menyadari jika ada hal yang tidak beres. Lalu Jiang masuk ke ruangan Du. Di sana Jiang memberikan ucapan selamat pada Du. Du juga mengajak Jiang makan siang bersama. Lalu ketika mereka berada di sebuah restoran, Jiang dengan berani membahas apa yang sudah Du lakukan. Jiang juga sangat mempercayai Yuan karena Jiang begitu memahami kepribadian Yuan. Tetapi Du tidak merasa bersalah sama sekali sebab Du memiliki bukti dan saksi. Hal itu membuat Jiang ingin menyelidiki kebenarannya. Jiang juga sempat mengingatkan Du untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Ucapan itu Jiang katakan karena Jiang masih menganggap Du sebagai temannya. Saat itu Linda bertemu dengan Pak Lin. Pertemuan tersebut membuat Linda kembali mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Lin adalah penyebab kematian ayah Jiang. Karena ketika terjadi pertengkaran di antara mereka dan ayah Jiang, penyakit ayah Jiang kembali kambuh. Namun Pak Lin malah dengan sengaja mengambil obat yang seharusnya diminum oleh ayah Jiang. Akhirnya ayah Jiang pun langsung kehilangan nyawanya karena hal tersebut.
Di sisi lain, Du kembali bertemu dengan Yuan. Ternyata masalah yang Yuan alami sudah mereka rencanakan. Bahkan Du dengan sengaja ingin bertemu dengan Pak Lin dengan cara menjatuhkan Yuan terlebih dahulu agar mereka bisa mengungkap kejahatan Pak Lin. Namun Yuan mengetahui semua rencana itu. Tetapi Du menyadari bahwa Pak Lin belum sepenuhnya mempercayai Du. Maka dari itu Pak Lin meminta Du bergabung di perusahaan MH. Tak berhenti di sana, mereka juga ingin melanjutkan rencana yang selanjutnya. Yuan pun tetap tidak ingin Jiang sampai berada dalam bahaya. Namun Du menyadari bahwa Jiang sudah mulai mencurigai Du, sebab Jiang begitu percaya pada Yuan. Lalu Yuan juga menghubungi Pak Zhu. Di saat Pak Zhu sedang asyik bermain game, kali ini Yuan memberikan tugas yang sangat mudah pada Pak Zhu. Tugas itu pun langsung disetujui oleh Pak Zhu. Ternyata Yuan sudah mengetahui jika Jiang pasti akan menemui Pak Zhu. Tak disangka Jiang benar-benar menemui Pak Zhu. Kedatangan Jiang membuat Pak Zhu sedikit terkejut. Namun Jiang sangat pintar mengungkap kebenaran karena Jiang malah mengajak Pak Zhu memainkan sebuah permainan. Dan keseruan itu Jiang jadikan sebagai celah untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Tak disangka Pak Zhu malah salah bicara sampai membuat Jiang mengetahui bahwa Pak Zhu dan Yuan sedang berakting. Bahkan ada orang lain lagi selain mereka berdua. Hal itu pun membuat Pak Zhu menjadi sangat panik. Kemudian Jiang dan Li pergi menemui Xiao Chan. Ternyata Jiang meminta bantuan Xiao Chan untuk melacak keberadaan Yuan. Namun sebelum ini Yuan sudah lebih dulu meminta bantuan Xiao Chan untuk memalsukan keberadaannya. Sebab Yuan mengetahui bahwa Jiang pasti akan menemui Xiao Chan. Akhirnya berkat bantuan Li, Xiao Chan langsung memberitahukan bahwa Yuan tidak pergi ke luar negeri. Di malam hari Yuan sedang berada di sebuah klub. Di sana, Yuan sedang menikmati musik band Yuanji. Yuan juga memuji kehebatan band itu, karena Yuan memang sengaja ingin mendekati Yuanji. Walaupun pemilik klub merasa band tersebut sangatlah jelek, bahkan hubungan Yuan dan Yuanji langsung menjadi akrab. Lalu, Yuanji mengajak Yuan pergi ke rumahnya. Ternyata, Yuanji adalah anak dari Direktur Jia, pimpinan perusahaan G tempat Linda bekerja. Direktur Jia juga sangat mengenal Yuan, dan kali ini Yuan ingin meminta bantuan Direktur Jia untuk menyelidiki Pak Lin. Yuan memberitahukan alasan mengapa Direktur Jia harus melakukan hal itu. Direktur Jia pun tidak menolak permintaan Yuan, tetapi Direktur Jia meminta agar Yuan bergabung di perusahaan G. Di hari berikutnya, Jiang kembali bekerja seperti biasa. Lalu ketika Jiang masuk ke ruangan Du untuk memberikan sebuah dokumen, Jiang sengaja meletakkan alat perekam suara tepat di bawah meja Du. Kemudian di malam hari, saat semua orang sudah pulang bekerja, Jiang kembali mengambil alat perekam suara di ruangan Du. Namun ketika Jiang kembali ke meja kerjanya, Shen malah ada di sana dan mengetahui apa yang Jiang lakukan. Hal itu membuat Shen langsung mengingatkan Jiang untuk berhati-hati karena kejadian di lift yang menimpa Jiang adalah hasutan yang diberikan Pak Lin pada Shen. Mengetahui hal itu membuat Jiang merasa sangat terkejut. Setelah itu Jiang pun pulang ke rumah, tetapi Jiang merasa ada yang berbeda di rumahnya. Ternyata Li yang membantu Jiang mengurus Wang Cai dan membersihkan rumahnya, sebab Jiang yang sangat sibuk bekerja. Hal itu membuat Jiang langsung menghubungi Li. Namun Li tidak merasa jika ia juga mengisi bahan makanan di dalam kulkas Jiang. Hal tersebut membuat Jiang langsung mengetahui jika Yuan masih terus memperdulikan dirinya. Lalu Jiang mendengarkan rekaman pembicaraan Du dan Pak Lin. Saat itu Jiang merasa heran karena Pak Lin sempat menyebutkan bahwa Yuan mendapatkan masalah itu sebab ia terus saja ingin menyelidiki bisnis ayah Jiang. Keesokan harinya, Jiang langsung memberikan rekaman suara itu pada Kiao. Dan Kiao pun memahami bahwa apa yang dilakukan Pak Lin hanya demi kasus bisnis milik ayah Jiang. Hal itu membuat Kiao meminta agar mereka tidak ikut campur, karena masalah tersebut sangatlah berbahaya. Maka dari itu, Yuan begitu merahasiakannya. Jiang juga sudah merasa bahwa Du sedang bekerja sama dengan Yuan dan Pak Zhu. Saat itu Yuan sedang menunggu Du menemui dirinya. Namun Yuan langsung menyadari jika Du sedang diikuti seseorang. Akhirnya Yuan segera memberitahukan hal itu pada Du. Dan Du pun menemui orang tersebut. Ternyata Bai ditugaskan oleh Pak Lin untuk memata-matai Du. Lalu sebelum Du pergi, Du sempat menyembunyikan sebuah flash disk di balik kain. Hal itu membuat Yuan langsung mengambilnya.
Kemudian Yuan segera memeriksa isi flash disk tersebut, dan betapa puasnya Yuan karena flash disk itu berisi dokumen-dokumen penting yang akan mereka jadikan sebagai bukti kejahatan Pak Lin. Keesokan harinya, Linda sudah berada di rumah Dr. Jia. Namun Linda sangat terkejut ketika melihat Yuan yang juga ada di sana. Saat itu Yuan memperlihatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan Linda tentang kejahatan Pak Lin. Tetapi awalnya Linda berpura-pura tidak memahami maksud Yuan. Sampai akhirnya Yuan berhasil menyadarkan Linda dan membuat Linda mengingat kejahatan yang pernah Pak Lin lakukan. Bahwa Pak Lin tega membiarkan ayah Jiang meninggal di hadapan mereka berdua. Linda juga memberitahukan kebenaran itu pada Yuan. Mengetahui hal tersebut membuat Yuan merasa sangat tidak menyangka karena mereka berdua bisa setega itu. Akhirnya Yuan meminta semua bukti yang Linda miliki agar ayah Jiang mendapatkan keadilan. Setelah itu Linda pun kembali menemui Pak Lin. Tetapi kali ini Linda sudah mengkhianati Pak Lin. Karena informasi yang Linda dapatkan langsung Linda beritahukan pada Yuan. Lalu Yuan pun menghubungi Du untuk memberitahukan hal tersebut. Jika dokumen penting yang sedang mereka cari berada di tempat paling aman. Informasi itu membuat Du langsung berpikir bahwa dokumen tersebut berada di berangkas Pak Lin yang ada di ruangan kerjanya. Oleh karena itu, Du segera menemui Bai untuk mengajaknya minum arak bersama. Ajakan itu pun sudah memperlihatkan jika Du mempunyai maksud tertentu. Tak disangka pembicaraan mereka berdua diketahui oleh Jiang. Dan Jiang langsung mengingatkan Du jika hal yang paling mudah melakukan kesalahan adalah di saat kondisi mabuk. Di malam hari, Du dan Bai sudah berada di sebuah klub. Di sana, Du terus meminta Bai mencoba beberapa minuman arak yang berkualitas. Sampai akhirnya Bai pun mabuk dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya tibalah hari rapat besar perusahaan MH. Awalnya rapat berjalan dengan lancar. Pak Lin juga terlihat begitu tenang. Namun tiba-tiba saja Pak Fan mengubah suasana yang ada di sana menjadi sangat tegang. Sebab Pak Fan memberitahukan kepada semua orang bahwa 5 tahun yang lalu Pak Lin pernah memanfaatkan kebebasan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sampai merugikan perusahaan pangan Jiangnan. Pertanyaan itu pun tidak diketahui oleh Pak Lin karena Pak Fan tidak memiliki bukti apapun. Namun tak berselang lama Yuan juga ada di sana. Kedatangan Yuan membuat Pak Lin sedikit terkejut. Di sisi lain, Bai baru saja sadarkan diri dan ia langsung bergegas pergi ke rapat perusahaan MH. Sementara itu, Yuan dengan berani memperlihatkan beberapa bukti kejahatan Pak Lin. Tetapi Pak Lin masih bisa mengelak dengan begitu tenang. Akhirnya Yuan meminta waktu 10 menit untuk memperkuat bukti kejahatan Pak Lin. Yuan juga berhasil membuat Pak Lin merasa sangat kesal padanya. Dan tanpa penolakan, Pak Lin pun langsung menyetujui hal itu. Namun Pak Lin sempat memberikan kode pada Du. Di sana bersamaan, Kiao segera memberikan kabar pada Jiang tentang kondisi di ruangan rapat. Hal tersebut membuat Jiang langsung memberikan bantuannya. Ia meminta agar Shen menghalangi Bai. Dan ketika Du mengambil dokumen di berangkas, ia hampir saja dipergoki oleh Bai. Tetapi Jiang berhasil membuat Du dalam situasi aman serta mengalihkan perhatian Bai. Lalu Du pun segera kembali ke ruangan rapat. Keadaan di ruangan itu benar-benar sangat menegangkan. Tak berselang lama, Du langsung memberikan dokumen penting Pak Lin pada Yuan. Dan dokumen itulah yang memperkuat bukti kejahatan Pak Lin. Ditambah dengan Linda yang juga ada di sana. Kehadiran Linda semakin membuat Pak Lin tidak bisa berkata-kata. Sebab Linda memberikan kesaksiannya atas kematian ayah Jiang yang sengaja Pak Lin lakukan. Di sana bersamaan, Jiang juga ada di sana. Kali ini Jiang benar-benar tidak menyangka, apalagi bukti obat yang Linda miliki memang obat yang dikonsumsi ayahnya. Oleh karena itu, Pak Lin langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Namun sebelum Pak Lin pergi, Jiang sempat memperlihatkan kekecewaannya pada Pak Lin. Karena sebenarnya selama ini, Jiang sangat mengagumi Pak Lin. Tetapi ternyata Pak Lin tega berbuat hal yang begitu kejam pada ayahnya. Padahal ayah Jiang adalah orang yang jujur, adil, dan bekerja keras membangun bisnisnya. Saat itu Yuan sedang berusaha menjelaskan pada Jiang karena Jiang masih sangat marah padanya. Namun Jiang malah menampar Yuan. Tamparan itu pun dilihat oleh Yuan Ji dan membuat Yuan Ji tidak terima atas perlakuan Jiang.
Di malam hari, Yuan pun masih terus berusaha membujuk Jiang, tetapi usaha Yuan tidak berhasil. Bahkan Jiang tega mengusir Yuan dari rumahnya. Hal itu membuat Yuan pergi ke klub karena ia sangat frustasi. Yuan pun tidak berhenti mengomel atas apa yang Jiang lakukan. Tak berselang lama, Du juga ada di sana. Kali ini Du malah menambah kekesalan Yuan, sebab Du tidak mau keluar dari perusahaan MH karena ia sangat menyukai perusahaan tersebut, sekaligus menyukai seseorang yang bekerja di MH. Du juga begitu bahagia saat mengetahui hubungan Jiang dan Yuan masih belum membaik. Keesokan harinya, Jiang dan Li sedang berada di sebuah mall. Namun ada seseorang yang sedang mengikuti mereka berdua. Ternyata orang tersebut adalah Yuan. Saat itu Yuan juga mendapati laki-laki lain yang mengikuti Jiang dan Li. Tak disangka ternyata laki-laki tersebut adalah Xiao Chan. Akhirnya mereka berdua bersama-sama mengikuti dua gadis itu. Menyadari ada yang tidak beres membuat Jiang dan Li segera melarikan diri dari sana. Kali ini mereka makan di sebuah restoran. Yuan dan Xiao Chang juga ada di sana, dan mereka sama-sama melampiaskan kekesalannya sampai membuat mereka semua saling bertemu. Hal tersebut membuat mereka menjadi sangat terkejut, tetapi Jiang masih saja marah pada Yuan. Namun kepergian Jiang malah membuat Yuan terlihat bahagia, sebab Jiang masih meminta agar Yuan membayar tagihan makanannya. Yuan juga mengajari Xiao Chang untuk terus mengejar dan mengikuti orang yang ia sukai. Kemudian di hari-hari berikutnya, Yuan benar-benar melakukan hal tersebut. Ia terus saja muncul di mana Jiang berada. Lalu ketika Jiang berada di rumah, ada pengantar paket yang tidak berhenti mengirimkan barang-barang untuk Jiang. Awalnya Jiang merasa begitu kesal, namun lama-kelamaan Jiang terlihat bahagia dengan semua usaha yang Yuan lakukan. Keesokan harinya, Jiang pulang ke rumah ibunya. Tak disangka Yuan juga ada di sana. Kedatangan Yuan kali ini karena Yuan ingin menyerahkan kembali perusahaan ayah Jiang pada ibu Jiang. Semua yang Yuan lakukan membuat ibu Jiang merasa sangat terharu. Ibu Jiang juga begitu berterima kasih pada Yuan, sebab Yuan sudah banyak membantu keluarga Jiang. Jiang yang menyaksikan semua itu ikut merasa terharu, tetapi Jiang harus menahan air matanya. Setelah itu, Yuan mengajak Jiang ke suatu tempat. Ternyata Yuan membawa Jiang ke kelas mereka sewaktu sekolah. Di sana Yuan mengingatkan Jiang tentang penindasan yang pernah ia lakukan pada Jiang. Jiang juga meminta Yuan mengakui kesalahannya agar Jiang mau memaafkan Yuan. Hal itu pun langsung dilakukan oleh Yuan. Kesadaran Yuan membuat Jiang sangat terharu. Namun ketika Yuan ingin mencium Jiang, Jiang malah menjahili Yuan dengan kabur menjauhi Yuan. Bahkan, Jiang ingin memukul bokong Yuan sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang Yuan lakukan. Kemudian mereka berjalan di lorong yang menyimpan banyak sekali kenangan, tetapi Jiang malah berbohong sebab ia tidak mengingat kenangan itu. Jiang juga terus saja menghindari Yuan, sampai akhirnya mereka benar-benar mengingat kembali kenangan yang ada di sana. Yuan juga berjanji tidak akan menindas Jiang, sebab Yuan akan selalu melindungi Jiang. 2 tahun kemudian Yuan sedang teriak kesakitan. Ternyata Jiang sedang menjahili Yuan dengan mengikat rambutnya. Mereka juga saling menyikat gigi bersama. Namun mereka terus saja berdebat karena Jiang meminta agar Yuan memasak sarapan untuk mereka berdua. Kemudian Jiang pergi bekerja seperti biasa. Tak disangka kali ini Jiang sudah menjabat sebagai direktur perusahaan MH karena kehebatan Jiang dalam bekerja. Hubungan Jiang dan Kiao juga terlihat sangat baik, begitupun dengan Shen. Bahkan Shen sudah menjadi manajer senior departemen perusahaan MH. Lalu Jiang menemui Du di ruangannya karena urusan pekerjaan. Tak disangka Du memberikan hadiah jam tangan indah pada Jiang, sebab Jiang sudah naik jabatan. Hadiah itu pun diterima dengan senang hati oleh Jiang. Setelah itu Jiang pergi ke sebuah tempat. Di sana Jiang ingin mengurus pekerjaannya. Namun Du sempat menghubungi Jiang untuk mengingatkan Jiang bahwa perusahaan G juga ikut dalam proyek tersebut. Tetapi sesampainya di sana, Jiang malah bertemu dengan Yuan. Kali ini Jiang sangat tidak menyangka jika di malam hari Yuan tidur bersama Jiang. Sedangkan di pagi hari Yuan sudah bertanding dengan Jiang. Bahkan mereka sama-sama tidak mau mengalah dan tetap ingin mendapatkan proyek yang didirikan oleh Pak Dong.
Di malam hari, Jiang sedang mencuci piring sesuai dengan perjanjian pekerjaan rumah yang sudah ia sepakati bersama Yuan. Yuan juga ikut mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Namun, Jiang terlihat begitu panik ketika ada seseorang yang menghubunginya. Karena jangan sampai Yuan mengangkat telepon tersebut, sebab Jiang sedang menantikan telepon yang sangat penting. Tak berselang lama, Jiang pun mendapatkan sebuah telepon. Kali ini, Jiang diberitahukan tentang jadwal Pak Dong. Lalu tiba-tiba saja Wang Chai menghampiri Jiang. Tak disangka ternyata hal itu adalah ulah Yuan. Karena Yuan sengaja menghidupkan perekam suara di ponselnya yang berada di tas Wang Chai. Hal tersebut membuat Jiang sangat marah. Jiang juga protes tentang apa yang Yuan lakukan. Namun Yuan malah tidak merasa bersalah sama sekali. Keesokan harinya, Jiang terus saja menjahili Yuan. Jiang sengaja mengambil kunci mobil Yuan agar Yuan terlambat bertemu dengan Pak Dong. Persaingan itu terjadi karena mereka berdua sudah tidak berada di satu perusahaan yang sama. Kemudian Jiang pun berhasil lebih dulu bertemu dengan Pak Dong. Namun Pak Dong menolak tawaran kerjasama yang Jiang berikan. Du juga ada di sana membantu Jiang berbicara dengan Pak Dong. Tak berselang lama, Yuan pun menghampiri mereka semua. Kali ini Yuan memperkenalkan dirinya jika ia adalah eksekutif tertinggi perusahaan G. Awalnya Pak Dong mengira bahwa tujuan Yuan menemui Pak Dong sama seperti tujuan Jiang dan Du. Namun tak disangka Yuan malah tidak memiliki tujuan seperti itu. Sebab Yuan pintar mencari celah terlebih dahulu sebelum membahas bisnis pada Pak Dong. Beruntung usaha Yuan pun berhasil dan Yuan yang dipilih untuk ikut ke ruangan Pak Dong. Melihat semua itu tidak membuat Jiang patah semangat. Jiang masih terus ingin berusaha. Lalu ketika Yuan dan Pak Dong keluar dari gedung, Jiang pun menghampiri Yuan. Kali ini mereka benar-benar terlihat sedang bersaing dengan begitu sengit. Setelah itu Yuan Ji juga ada di sana. Kedatangan Yuan Ji membuat Jiang sangat terkejut karena Yuan Ji sudah menjadi asisten Yan. Padahal Yuan Ji adalah putra satu-satunya CEO perusahaan G. Tak berhenti di sana, Yuan juga terus saja menjahili Jiang saat Yuan sudah ingin pergi meninggalkan Jiang. Di malam hari, Jiang terlihat sedang termenung. Yuan yang menyadari hal itu langsung memberikan kue kesukaan Jiang. Tetapi Jiang menolak pemberian Yuan. Jiang juga masih tidak menyangka jika Yuan Ji sudah menjadi asisten Yuan dalam setengah tahun terakhir. Hal tersebut membuat Jiang khawatir karena akan semakin banyak wanita yang menggoda mereka berdua. Melihat kecemburuan Jiang membuat Yuan langsung menggoda Jiang dan mereka pun tidur bersama. Mereka juga sempat mengobrol serta bersenda gurau. Keesokan harinya Jiang dan Yuan pergi bekerja bersama. Jiang yang sangat disibukkan dengan pekerjaannya membuat Yuan mau membantu Jiang untuk mendapatkan klien yang Jiang inginkan. Sebagai bentuk balas budi karena Yuan sudah merebut Pak Dong dari Jiang. Hal itu membuat Jiang merasa sangat bahagia. Namun ketika mereka bertemu dengan Direktur Liu, Yuan malah membuat Jiang merasa begitu kesal. Sebab Yuan hanya mengakui Jiang sebagai adik sepupunya. Bahkan Yuan dan Direktur Liu sangat semangat menggosipkan keburukan pacar Yuan. Lalu ketika Direktur Liu pergi, Jiang langsung protes tentang apa yang Yuan bicarakan. Jiang juga memperlihatkan jam pemberian Du. Hal itu membuat Yuan segera melepas jam tersebut dan menggantikannya dengan jam couple yang sudah Yuan siapkan. Hadiah itu membuat Jiang merasa sangat bahagia. Mereka berdua juga sudah kembali berbaikan, bahkan mereka terlihat begitu romantis. Saat itu Jiang menemui Du untuk memberikan kabar baik bahwa Direktur Liu sudah menyetujui kerjasama mereka. Namun ketika Du mengetahui bahwa kerjasama itu berhasil karena berkat bantuan Yuan, Du langsung terlihat sedikit kesal. Kekesalan Du pun bertambah saat ia melihat jam tangan pemberiannya sudah tidak dipakai oleh Jiang. Akhirnya Du memberikan peringatan pada Jiang jika Jiang tidak boleh membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan perusahaan mereka. Apalagi Yuan sudah bergabung di perusahaan G. Di malam hari, Jiang masih bekerja di saat karyawan yang lain sudah lebih dulu pulang. Du yang mengetahui hal itu hanya memandangi Jiang dari kejauhan. Kemudian Jiang pun pulang bersama Yuan. Kali ini Jiang terlihat sangat kelelahan. Jiang juga bercerita pada Yuan jika Du begitu marah pada Jiang, sampai membuat Du memberikan tugas yang sangat banyak pada Jiang. Bahkan penyakit Mah Jiang kembali kambuh karena Jiang tidak sempat untuk makan.
Akhirnya Yuan pun meminta agar Jiang berhenti bekerja, dan Yuanlah yang akan menafkahi Jiang. Namun Jiang tetap ingin terus bekerja, sebab Jiang akan kuat jika Yuan terus ada bersamanya. Keesokan harinya Jiang kembali bekerja seperti biasa, tetapi Jiang terlihat sedang tidak terlalu sehat. Dan benar saja Jiang langsung jatuh pingsan karena penyakit mahnya. Di saat yang bersamaan, Du juga ada di sana, dan ia segera membawa Jiang ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sesampainya di rumah sakit, Yuan segera menemui Jiang dengan penuh kekhawatiran. Yuan juga menanyakan kondisi Jiang pada dokter yang ada di sana. Ternyata keadaan Jiang diakibatkan oleh Jiang yang tidak makan secara teratur, serta kekurangan istirahat. Hal itu membuat Yuan sangat kesal dengan Du, sebab Dulah yang menyebabkan Jiang mengalami semua itu. Namun Du tidak sadar akan kesalahannya sendiri. Lalu ketika Jiang sadarkan diri, Du dan Yuan segera menghampiri Jiang. Yuan juga langsung terus merawat Jiang, sementara Du memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi Du sempat melihat keromantisan Jiang dan Yuan. Hal itu pun semakin membuat Du merasa sangat kesal. Kemudian Jiang dan Yuan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Yuan masih terus saja mengomel karena Jiang yang tidak mau mendengarkan apa yang Yuan katakan. Akhirnya Yuan memberikan jadwal resep makanan untuk Jiang agar Jiang segera pulih. Melihat resep itu membuat Jiang sedikit tidak terima. Namun Yuan tidak memperdulikan hal itu. Setelah itu, Jiang pun masih terus saja mencuri-curi waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi hal tersebut langsung dipergoki oleh Yuan. Akhirnya Yuan segera meminta Jiang untuk beristirahat. Jiang juga memberikan kecupan pada Yuan sebelum Jiang beristirahat. Keesokan harinya, lagi-lagi Jiang ingin pergi bekerja secara diam-diam. Namun aksi Jiang tetap diketahui oleh Yuan. Kali ini Jiang dibuat terkejut oleh Yuan, karena Yuan sudah meminta izin cuti selama seminggu untuk Jiang. Tak berselang lama, Li dan Xiao Chan juga ada di sana. Saat itu Li terlihat sangat khawatir pada Jiang, sebab Li yang mengetahui bahwa Jiang sedang sakit. Maka dari itu, Li dan Xiao Chan akan membantu menjaga Jiang selama Yuan bekerja. Di malam berikutnya, Jiang mengingat perkataan Li jika ada seorang temannya yang hamil dalam masa subur. Hal itu membuat Jiang langsung mengecek menggunakan test pack. Namun hasil dari test pack itu malah membuat Jiang sangat terkejut. Sampai di pagi hari, Jiang sudah lebih dulu terbangun. Tetapi Jiang tidak berani memberitahukan Yuan tentang hasil dari test pack tersebut. Lalu tanpa sengaja Yuan menemukan alat test pack di tong sampah yang ada di kamar mandi. Garis 2 merah yang ada di test pack itu membuat Yuan langsung mencari tahu artinya di Google. Dan betapa terkejutnya Yuan ketika mengetahui bahwa garis 2 itu mengartikan kehamilan. Akhirnya Yuan langsung memanggil Jiang yang ingin pergi ke kamar mandi. Saat itu Yuan berbicara dengan begitu serius. Yuan juga terlihat sangat bahagia karena ia akan menjadi seorang ayah. Tetapi Yuan harus merasakan kekecewaan, sebab ternyata di hari itu Jiang malah menstruasi. Namun Yuan tetap berbaik hati pada Jiang, bahkan Yuan menyerahkan semua keputusan pada Jiang untuk memiliki keluarga dan seorang anak. Yuan juga akan terus mendukung apapun keputusan Jiang. Lalu saat Jiang tertidur, Yuan secara diam-diam ingin memesan cincin untuk Jiang. Yuan pun memberanikan diri mengukur ukuran jari Jiang, walaupun hal tersebut membutuhkan perjuangan yang begitu keras. Sampai akhirnya Yuan berhasil mendapatkan ukuran jari manis Jiang. Keesokan harinya Yuan pergi ke toko cincin untuk membeli cincin yang paling indah. Namun di saat yang bersamaan Jiang malah menghubungi Yuan. Suara yang ada di toko itu membuat Jiang hampir saja mengetahui apa yang sedang Yuan lakukan. Akhirnya Yuan langsung menutup telepon tersebut. Kemudian sembari menunggu Yuan pulang ke rumah, Jiang mengecek email di laptopnya. Dan betapa terkejutnya Jiang ketika mengetahui bahwa Shen sudah mengundurkan diri dari perusahaan MH. Saat itu Jiang bertemu dengan Shen. Ternyata tak hanya Shen yang keluar dari perusahaan, namun Ding juga sudah lebih dulu keluar dari perusahaan karena mereka adalah penanggung jawab proyek SKL. Mengetahui semua itu membuat Jiang terlihat tidak terima jika Shen dan Ding mengundurkan diri. Lalu Shen pun mengingat kembali apa yang Du katakan padanya.
Waktu itu, Shen sudah menjelaskan pada Du jika kebocoran harga SKL sama sekali bukan dilakukan oleh Shen dan Ding. Walaupun memang mereka lah penanggung jawab proyek SKL. Tetapi Du terus saja membuat seolah mereka berdua yang melakukannya. Sampai Du meminta mereka keluar dari perusahaan agar masalah itu bisa Du selesaikan. Du juga sempat menyarankan agar masalah tersebut dilimpahkan pada Jiang. Tetapi Shen menolak. Sebab Jiang tidak tahu menau tentang masalah itu. Ingatan tersebut membuat Shen langsung berterima kasih pada Jiang. Karena Jiang sudah pernah memaafkan dirinya dan memberikan kesempatan pada Shen untuk tetap berada di perusahaan MH. Tetapi Shen tetap membulatkan keputusannya keluar dari perusahaan MH. Di malam hari, Jiang langsung menemui Du. Kali ini Jiang berusaha menyelamatkan Shen dan Ding. Karena masalah itu memang bukan kesalahan mereka berdua. Jiang juga meminta agar Du memberikan mereka kesempatan. Namun Du tidak mengabulkan apa yang Jiang mau. Bahkan Du sudah menyerahkan masalah tersebut pada Kiao. Sebab Jiang yang mengambil cuti sakit selama beberapa hari. Kemudian ketika Jiang sedang dalam perjalanan pulang, Yuan terus saja menghubunginya. Alhasil lama-kelamaan Jiang pun terpaksa mengangkat telepon tersebut. Ternyata Yuan mengetahui jika Jiang sedang ada masalah. Awalnya Jiang tidak mau memberitahukan hal itu pada Yuan. Sampai ketika Yuan berhasil merayu Jiang, Jiang pun menceritakan semua masalah tersebut pada Yuan. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja Yuan sudah ada di sana. Memahami permasalahan Jiang membuat Yuan langsung menenangkannya. Yuan juga akan terus ada menemani Jiang dan mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Jiang langsung menyelesaikan pekerjaannya. Yuan yang melihat Jiang sedang sangat kelelahan segera memberikan pijitan yang sudah ia pelajari. Yuan juga mengatakan bahwa ia tidak rela jika Jiang sampai mengorbankan kesehatannya sebab pekerjaan yang harus Jiang selesaikan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara dari luar kamar. Ternyata Wang Chai menjatuhkan beberapa barang karena ia sedang merasa kelaparan. Lalu Yuan pun meminta agar Jiang segera beristirahat. Dan mereka juga tidak lupa memberikan kecupan selamat malam sebelum kembali ke kamar. Di pertengahan malam, Jiang diam-diam ingin melanjutkan pekerjaannya. Semua itu ia lakukan karena Jiang ingin mengundurkan diri dari perusahaan dan menjadi Nyonya Yuan seutuhnya. Namun Jiang harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Tak berselang lama tiba-tiba saja Yuan pun terbangun. Dan Yuan terlihat sedikit kesal pada Jiang karena Jiang tidak mau mendengarkan apa yang Yuan katakan. Padahal Yuan sangat khawatir pada Jiang. Bahkan mereka berdua juga saling berdebat sebab mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Akhirnya Yuan pun mengalah. Ia akan memberikan kebebasan pada Jiang untuk melakukan apa yang Jiang inginkan. Hal itu benar-benar membuat Jiang semakin frustasi. Lalu ketika Jiang tertidur di sofa, Yuan menghampiri Jiang untuk menyelimutinya. Yuan benar-benar sangat memperdulikan Jiang. Bahkan di pagi hari, Jiang sudah dihidangkan sarapan pagi yang dibuat oleh Yuan. Hal tersebut membuat Jiang terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, saat Jiang kembali ke perusahaan, ia mendapati Yuan Ji yang sedang diusir karena terus berusaha mendekati Kiao. Lalu Jiang pun menghampiri Kiao. Kali ini Kiao memberikan kabar tentang masalah SKL pada Jiang. Ternyata data SKL hanya diketahui oleh jabatan di atas mereka. Maka dari itu, Shen dan Ding benar-benar tidak bersalah. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang langsung menemui Du. Saat itu Jiang masih terus berusaha membuat Shen dan Ding kembali ke perusahaan. Namun Du tidak sependapat dengan Jiang. Bahkan Du terlihat sedang tidak enak badan karena terus mengurus pekerjaan. Du juga sempat mengatakan bahwa ia membuat keputusan seperti itu demi kebaikan Shen dan Ding, serta demi melindungi Jiang. Akhirnya Jiang pun berusaha memahami maksud Du. Namun Du malah terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Chang memberikan informasi tentang masalah SKL pada Yuan. Ternyata kebenaran yang terjadi perihal masalah itu sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang Du lakukan. Sebab Direktur Utama SKL tidak meminta perusahaan MH memecat karyawan yang bertanggung jawab tentang proyek SKL. Karena Direktur Utama SKL berteman baik dengan Direktur Utama MH. Tetapi Du malah bersikeras meminta Shen dan Ding mengundurkan diri dari perusahaan MH.
Kejanggalan itu pun membuat Yuan langsung berpikir bahwa Du mempunyai rahasia penting yang diketahui oleh Shen dan Ding. Kemudian Yuan langsung ingin memberitahukan informasi tersebut pada Jiang. Namun karena hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, Yuan menjadi sangat gengsi untuk lebih dulu bersikap baik pada Jiang. Akhirnya Yuan sengaja memancing Jiang agar Jiang memohon padanya. Yuan juga meminta Jiang untuk segera pergi menemuinya jika Jiang ingin mengetahui informasi itu. Tak berselang lama, Jiang dan Yuan pun bertemu. Kali ini Jiang benar-benar terpaksa bersikap manis untuk memohon pada Yuan agar Yuan memberitahukan informasi itu padanya. Lalu Yuan pun mengatakan bahwa Direktur Utama SKL tidak meminta perusahaan MH untuk memecat penanggung jawab proyek SKL. Hal itu membuat Yuan curiga pada Du. Jika ada rahasia Du yang diketahui oleh Shen dan Ding, hal tersebutlah yang membuat Du bersikeras memecat mereka berdua. Mengetahui semua itu membuat Jiang merasa bingung karena Du mengatakan hal yang berbanding terbalik dengan informasi yang Yuan berikan. Jiang juga mengatakan bahwa Du melakukan semua itu demi membantu Jiang. Akhirnya Yuan pun memberitahu Jiang bahwa Du mau membantu Jiang sebab Du menyukai Jiang. Hal itu membuat Jiang merasa sangat terkejut. Jiang juga tidak mempercayai apa yang Yuan katakan. Bahkan Jiang malah mengira bahwa Yuan hanya mengarang cerita. Padahal Yuan ingin melakukan yang terbaik untuk Jiang. Kemudian di malam hari, Jiang sedang ingin mencuci baju. Namun Jiang sengaja tidak mau mencuci celana Yuan. Yuan yang mengetahui hal itu langsung menjadi sangat kesal. Sampai akhirnya Yuan pun mematikan mesin cuci tersebut. Dan kekesalan Yuan malah membuatnya tersandung kursi yang ada di sana. Lalu Yuan memasak hidangan makan malam. Tetapi kali ini Yuan membuat Jiang kesal dengan memamerkan kelezatan masakannya. Bahkan Yuan juga sengaja pergi ke kamar mandi untuk melihat apa yang Jiang lakukan. Ternyata saat Yuan tidak ada di meja makan, Jiang langsung terburu-buru memakan semua masakan Yuan. Yuan yang melihat hal tersebut merasa begitu lucu dengan tingkah Jiang. Setelah itu, Jiang pun masih memperlihatkan kekesalannya pada Yuan. Kali ini Jiang membuat pembatas di ranjang mereka. Bahkan Jiang juga mengambil selimut tebal dan hanya memberikan selimut tipis untuk Yuan. Tingkah Jiang tersebut membuat Yuan merasa sangat heran. Namun mau tidak mau, Yuan tetap harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Jiang. Keesokan harinya, Jiang pergi ke perusahaan menggunakan kacamata hitam. Ternyata Jiang tidak bisa tidur semalaman karena ulahnya sendiri. Hal itu pun membuat Qiao langsung menertawainya. Di sisi lain, Yuan juga melakukan hal yang sama seperti Jiang. Chang yang mengetahui permasalahan Jiang dan Yuan langsung menyarankan agar Yuan segera meminta maaf pada Jiang. Tetapi Yuan malah menolak hal tersebut karena rasa gengsi yang ia miliki. Tak berselang lama, Yuan pun diberikan kabar jika cincin yang ia pesan sudah selesai. Hal itu membuat Yuan segera mengambil cincin tersebut. Pada scene yang berbeda, Jiang kembali bertemu dengan Shen. Kali ini Jiang bertanya pada Shen apa yang Shen ketahui tentang Du. Ternyata Shen pernah tanpa sengaja mendengar pembicaraan Du lewat telepon bersama seseorang. Saat itu, Du sedang membicarakan laporan keuangan Huan Yu. Mengetahui hal itu membuat Jiang kembali mengingat kecurigaan Yuan pada Du. Lalu, Shen meminta sedikit bantuan Jiang karena Shen ingin melamar pekerjaan di perusahaan Gi. Dan Shen membutuhkan surat rekom dari Jiang sebab masalah yang menimpa Shen bukanlah kesalahannya. Permintaan itu pun langsung disetujui oleh Jiang. Setelah itu, Jiang kembali ke perusahaan. Di sana Jiang mendapati Du yang berada di ruangannya. Ternyata Du ingin meminta Jiang menunggu dirinya ketika jam pulang kerja. Du juga sudah mengetahui jika Jiang sedang membuat surat rekom untuk Shen. Di sisi lain, Yuan pun pulang ke rumah. Namun Jiang masih belum ada di sana. Akhirnya Yuan memperlihatkan cincin yang begitu cantik pada Wang Cai. Yuan juga memberitahu Wang Cai jika ia ingin melamar Jiang. Pada scene yang berbeda, Jiang menghampiri Du yang sudah berada di meja rapat. Namun Jiang sempat merasa heran karena meja tersebut dipenuhi oleh beberapa makanan. Du juga menyiapkan kue ulang tahun yang begitu indah. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Du. Menyadari hal tersebut membuat Jiang langsung mengucapkan selamat ulang tahun pada Du. Bahkan mereka pun merayakannya bersama.
Tak berselang lama, Jiang mendapatkan telepon dari Yuan. Mengetahui Jiang sedang bersama Du membuat Yuan menjadi sangat kesal dan menutup telepon tersebut. Lalu Du kembali bercerita tentang hubungannya bersama Jiang beberapa tahun yang lalu. Karena Du tidak menyangka bahwa Jiang sudah tumbuh lebih dewasa. Du juga begitu perhatian pada Jiang. Hal itu membuat Jiang memberanikan diri untuk memberitahu Du bahwa Jiang akan mengundurkan diri dari perusahaan. Mengetahui hal tersebut membuat Du menjadi sangat terkejut. Namun Jiang tidak memberitahukan alasan pasti mengapa ia mengundurkan diri. Bahkan tanpa disadari, Du langsung berusaha membujuk Jiang agar Jiang tetap berada di perusahaan MH. Du juga dengan berani menggenggam tangan Jiang. Hal tersebut membuat Jiang kembali mengingat perkataan Yuan yang memberitahunya bahwa Du menyukai Jiang. Akhirnya Jiang pun semakin membulatkan tekadnya untuk keluar dari perusahaan. Tetapi Du malah terang-terangan mengatakan bahwa Du tidak akan menyetujui pengunduran diri Jiang. Tak hanya itu, saat Jiang merasa bahwa situasi mulai tidak aman, Jiang langsung ingin pergi dari sana. Namun Du malah meminta Jiang mengantarkannya pulang, sebab Du baru saja meminum alkohol. Akhirnya mau tidak mau Jiang pun terpaksa membantu Du. Kemudian selama di perjalanan pulang, Du terus saja memandang wajah Jiang sampai membuat Jiang merasa tidak nyaman. Bahkan Du juga sudah menyiapkan sebuah kalung untuk Jiang. Dan ketika Du ingin memakaikannya di leher Jiang, Jiang langsung berontak karena hal itu tidak pantas Du lakukan. Namun Du malah semakin liar dan tidak mendengarkan perkataan Jiang. Padahal Jiang sedang mengemudi mobil. Akhirnya Jiang pun menghentikan mobil tersebut. Dan lagi-lagi Du terus saja bertanya tentang alasan Jiang mengundurkan diri. Bahkan Du begitu yakin jika alasan pengunduran diri itu disebabkan oleh Yuan. Lalu Jiang pun segera turun dari mobil. Tetapi Du masih terus saja mengejar Jiang. Bahkan Du dengan berani berkata jujur pada Jiang jika Du ingin selalu bersama Jiang. Du juga memperlihatkan dasi pemberian Jiang. Ternyata dasi itu membuat Du berpikir bahwa Jiang memiliki perasaan padanya. Padahal Jiang memberikan dasi tersebut hanya untuk ucapan terima kasih Jiang sebagai murid Du. Oleh karena itu, Jiang pun terpaksa jujur pada Du jika Jiang memang akan segera menikah. Maka dari itu, Jiang tidak akan mungkin membalas perasaan Du. Jiang juga meminta kembali dasi tersebut. Mengetahui semua itu membuat Du semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan ia langsung memeluk Jiang. Bahkan Du pun ingin mencium Jiang. Aksi Du tersebut membuat Jiang memberikan perlawanan pada Du. Tak berselang lama, Yuan juga ada di sana dan segera menolong Jiang. Tetapi Du malah memukul Yuan sampai membuat mereka berdua menjadi berkelahi. Perkelahian itu pun mengakibatkan Jiang kembali menjadi korban karena Du yang tanpa sengaja menyakiti Jiang. Akhirnya Yuan segera membawa Jiang pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Yuan masih marah pada Jiang. Menyadari hal itu membuat Jiang berusaha merayu Yuan lewat Wang Cai. Jiang juga menyadari kesalahannya jika seharusnya Jiang bisa lebih peka tentang Du agar tidak terjadi hal seperti itu. Lalu Jiang pun tidak berhenti merayu dan menggoda Yuan. Sampai akhirnya Yuan tidak lagi marah pada Jiang sebab ciuman yang Jiang berikan padanya. Setelah hubungan mereka kembali membaik, Jiang langsung meminta bantuan Yuan untuk meminta Shen bekerja di perusahaan G. Karena Shen sangat sulit mencari pekerjaan pengganti setelah keluar dari perusahaan MH. Beruntung Yuan mau menuruti permintaan Jiang. Bahkan mereka juga sudah kembali romantis. Keesokan harinya, Jiang masih bekerja seperti biasa. Tetapi Jiang mulai mencurigai Du tentang informasi yang pernah Shen berikan padanya. Hal itu membuat Jiang menanyakan perihal kerjasama dengan perusahaan Huanyu pada karyawan yang ada di perusahaan MH. Saat itu, Shen memberikan kabar gembira pada Jiang jika Shen sudah diterima bekerja di perusahaan G. Tak berselang lama, Chen pun masuk ke ruangan Jiang. Kedatangan Chen membuat Jiang langsung menugaskannya untuk mencari dokumen tentang perusahaan Huanyu. Karena Jiang curiga mengapa Du meminta Shen dan Ding mengundurkan diri. Kemudian ketika Jiang keluar dari perusahaan, Jiang kembali bertemu dengan Du. Pertemuan itu membuat Du langsung menghampiri Jiang. Kali ini Du meminta maaf pada Jiang. Du juga masih beralasan jika kejadian itu terjadi karena Du sedang mabuk.
Namun Jiang tidak mempercayai hal itu. Jiang pun tetap berusaha profesional pada Du, sebab mereka masih memiliki hubungan pekerjaan. Tetapi Jiang akan tetap mengundurkan diri setelah tugas di perusahaan MH sudah ia selesaikan. Di malam hari, Jiang sedang berkumpul bersama Qiao dan Shen. Kali ini mereka terlihat sangat bahagia. Tak berselang lama, Yuan pun ada di sana. Bahkan Yuan juga mengajak Yuanji untuk bergabung bersama mereka. Ternyata pertemuan itu sengaja dibuat oleh Shen sebagai ucapan terima kasihnya. Lalu ketika Shen sudah ada di sana, Chen langsung memberikan dokumen yang diminta oleh Jiang. Jiang juga mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari perusahaan MH. Kabar itu sempat membuat semua orang terkejut. Namun mereka sangat menghargai keputusan Jiang dan mereka kembali bersenang-senang bersama. Keesokan harinya, semua karyawan perusahaan MH dihebohkan dengan kabar yang beredar tentang surat rekomendasi yang ditulis oleh Jiang agar Shen bisa bekerja di perusahaan G. Bahkan Jiang juga dituduh sebagai orang yang membocorkan proyek SKL. Berita itu pun membuat mereka berpikir bahwa Yuan dan Jiang sedang bersekongkol. Tak berselang lama, Jiang pun ada di sana. Dan ia sangat terkejut mengetahui berita tersebut. Du juga menghampiri Jiang untuk meminta Jiang masuk ke ruangannya. Di sisi lain, Chang memberitahukan kabar tersebut pada Yuan. Yuanji yang mengetahui hal itu juga merasa sangat kesal. Di saat yang bersamaan, Yuan sudah langsung mendapat teguran dari Direktur Jia. Dan Direktur Jia meminta agar Yuan segera menyelesaikan masalah tersebut. Namun Yuan sudah langsung mengetahui siapa pelaku dari masalah itu. Pada scene yang berbeda, Du mengambil kesempatan dari masalah tersebut. Karena kali ini Du berniat ingin membantu Jiang. Namun Jiang langsung memperlihatkan jika ia tidak membutuhkan bantuan Du. Penolakan itu membuat Du merasa sangat kesal. Sebab Jiang masih saja tidak mau meminta bantuan darinya. Dan Jiang malah dengan berani mengungkit masalah pemalsuan laporan keuangan perusahaan Huayu yang Du lakukan. Mendengar hal itu membuat Du semakin emosi. Sebab Jiang berani menyelidiki Du. Du juga langsung berpura-pura tidak memahami apa yang Jiang katakan. Bahkan Du malah kembali emosi karena Jiang membandingkan Du dengan Yuan. Sebab jika Yuan yang berada di posisi Du, maka tidak akan terjadi hal seburuk seperti itu. Tetapi Du tidak takut sama sekali jika Jiang melaporkan kejahatannya. Karena Jiang dan Yuan juga masih berada dalam masalah. Hal tersebut membuat Jiang langsung memahami bahwa masalah yang dialaminya adalah ulah Du. Menyadari hal itu membuat Jiang tidak menyangka jika Du bisa bertindak begitu jahat. Du juga jujur pada Jiang jika dari awal Du mendekati Jiang hanya karena Du ingin memanfaatkan Jiang. Namun lama-kelamaan Du malah semakin peduli pada Jiang. Dan lagi-lagi Du terus berusaha membuat Jiang tetap berada di sisinya. Tetapi Jiang malah mematahkan perasaan Du. Sebab Jiang hanya menganggap Du sebagai guru, teman, dan atasannya. Jiang pun semakin mengingatkan Du untuk meninggalkan hal buruk yang sudah ia lakukan. Bahkan Jiang mengatakan bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Lalu Jiang bergegas pergi meninggalkan perusahaan MH dengan semua kenangan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian Yuan mengajak Du bertemu di suatu tempat. Di sana Yuan memiliki niat yang cukup baik pada Du. Karena Yuan meminta agar Du segera menghentikan kejahatannya. Sebab perusahaan MH tidak pantas dinodai oleh kejahatan Du. Tak hanya itu, Du juga sudah pernah membantu Jiang dan Yuan. Oleh karena itu, Yuan ingin Du keluar dari hal yang tidak baik. Sebab jika tidak, maka Yuan tidak akan melepaskan Du sebagai sasaran untuk menanggung kejahatan yang Du lakukan. Di malam hari, Jiang mendapatkan kabar jika pihak perusahaan akan melakukan penyelidikan tentang perkataan Jiang selama ini. Kabar itu pun tidak membuat Jiang takut sama sekali. Namun pihak perusahaan belum menerima surat pengunduran diri dari Jiang. Lalu Jiang menghampiri Yuan. Ternyata karena masalah yang menimpa Yuan, Yuan tidak mendapatkan gaji yang seharusnya ia dapatkan. Mengetahui hal itu membuat Jiang sangat mengasihani Yuan. Namun Jiang tetap bahagia. Sebab Jiang masih bisa menafkahi Yuan. Tak hanya itu, Yuan pun memberikan kabar baik jika Du sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan MH. Bahkan Du tidak akan masuk dalam dunia investasi. Mengetahui hal itu membuat Jiang merasa sangat tenang. Karena keputusan Du
akan menguntungkan untuk dirinya sendiri dan perusahaan. Lalu Yuan pun berbicara serius dengan Jiang. Kali ini Yuan meminta agar Jiang mengikuti kata hatinya, sebab Yuan akan terus mendukung semua keputusan Jiang. Karena Yuan mengetahui bahwa Jiang akan sangat mencintai dunia pekerjaan. Akhirnya Jiang pun memutuskan untuk terus memperjuangkan pekerjaannya. Jiang juga langsung memeluk Yuan karena Jiang merasa Yuan begitu baik padanya. Kemudian Jiang mengajak Yuan dan Wang Cai untuk berfoto bersama. Sebab tidak terasa Wang Cai sudah 13 tahun menemani mereka. Saat itu Jiang baru saja terbangun dan Jiang mendapatkan notif jika hari itu adalah hari pertamanya tidak menstruasi. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang merasa sangat bahagia dan Jiang langsung menjahili Yuan agar Yuan terbangun. Di sana bersamaan bel rumah mereka pun berbunyi. Ternyata Li dan Xiao Chan sedang berkunjung ke rumah mereka. Namun kali ini Li terlihat begitu berbeda dari biasanya. Ternyata Li sudah hamil. Kabar itu membuat mereka semua merasa sangat bahagia. Lalu Jiang meminta agar Xiao Chan dan Yuan pergi meninggalkan mereka berdua di rumah. Kemudian Xiao Chan dan Yuan pun berjalan-jalan bersama. Saat itu Xiao Chan mulai membahas hubungan Yuan dan Jiang karena mereka sudah sangat lama berpacaran. Ternyata Yuan tidak ingin merusak hubungannya dengan Jiang. Jika Yuan mengajak Jiang menikah, namun Jiang malah tidak menginginkan hal itu. Yuan juga hanya ingin terus bersama Jiang, sebab pernikahan cukup dengan sekedar membuat akta dan tidak akan ada yang berubah. Tetapi Xiao Chan tetap meminta agar Yuan segera melamar Jiang, karena jika tidak maka Yuan hanya menjadi seorang pengecut. Di sisi lain, Jiang sedang menyentuh perut Li untuk merasakan janin yang ada di kandungan Li. Li juga meminta agar Jiang melahirkan satu anak seperti dirinya. Namun Jiang masih belum memikirkan hal itu. Tak disangka ternyata Jiang sedang menunggu Yuan melamar dirinya, sebab Jiang tidak menutup keinginannya untuk menikah. Di hari berikutnya, Jiang kembali ke perusahaan MH dengan suasana yang begitu baik dan bahagia. Jiang juga langsung disambut oleh semua karyawan. Bahkan Kiao secara khusus menghampiri Jiang untuk menyambut kembalinya Jiang ke perusahaan. Namun mereka sudah harus kembali bertugas merekrut beberapa karyawan baru. Di sisi lain, Yuan sedang merasa kesal karena Chang terlihat begitu bahagia sebab lamarannya sudah diterima. Chang juga mempertanyakan kelanjutan hubungan Yuan karena Yuan sudah sangat lama memesan cincin lamaran. Sampai akhirnya Chang menumbuhkan kepercayaan diri Yuan agar Yuan berani melamar Jiang. Kemudian Yuan menghubungi Jiang untuk mengajaknya bertemu. Namun kali ini Chang lah yang akan menjemput Jiang. Lalu ketika Jiang pergi, semua teman-teman Jiang sedang menyiapkan acara lamaran yang akan Yuan lakukan. Tak disangka rencana awal mereka pun berhasil. Dan ketika Jiang kembali ke perusahaan, Jiang langsung terkejut melihat suasana romantis yang ada di perusahaan. Tak berhenti di sana, layar TV perusahaan juga menayangkan Yuan yang sudah beberapa kali ingin melamar Jiang. Namun usaha Yuan selalu saja gagal. Tak berselang lama, Wang Cai juga ada di sana menghampiri Jiang dan disusul dengan kehadiran Yuan yang membawa bunga. Saat itu tibalah momen yang sangat mereka nantikan karena akhirnya Yuan berhasil melamar Jiang dengan begitu romantis. Lamaran Yuan itu pun langsung diterima oleh Jiang dengan penuh rasa haru yang harus ditahan oleh Jiang. Tak berhenti di sana, Yuan juga membuat perjanjian hitam di atas putih dan tanpa rasa ragu sama sekali Jiang langsung setuju untuk menandatanganinya. Hari bahagia itu pun ikut dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Bahkan Yuan dan Jiang segera berlari untuk mendaftarkan pernikahan mereka berdua. Beberapa minggu kemudian, Yuan dibuat terkejut dengan teriakan Jiang di pagi hari. Ternyata mereka mendapatkan kabar baik bahwa Jiang sudah hamil. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat bahagia karena mereka akan segera menjadi ayah dan ibu. Pesan moral yang bisa dipetik dari drama ini adalah jangan terlalu membenci seseorang karena bisa jadi orang itu yang ditakdirkan menjadi cinta pertama dan cinta terakhir kita. Dan teruslah menjadi seseorang yang tangguh sebab kehidupan percintaan dan pekerjaan akan memberikan ujian yang begitu berat pada setiap orang yang menjalaninya.
Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.